Shalom. Shalom. Bertemu lagi di Mayo Mayo Talks. Senang sekali malam hari ini bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama angkat satu pujian. Kita mau bersyukur masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom semuanya. Coba kalau yang sudah on, aku mau lihat dong kasih hati-hati atau apa nih. Shalom dulu ke sebelah kanan, sebelah kiri. Selamat datang Sobat Mayo yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Mayo Talks edisi 25 Februari 2022 dengan tema Forever I Do. Temanya seru banget pokoknya ya, jangan khawatir. Oke, sebelumnya mari kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, kalau kami boleh berkumpul kembali di Mayo Talks bulan ini Tuhan. Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran yang Engkau akan singkapkan melalui narasumber kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dengan perantara Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, teman-teman, senang sekali ketemu lagi ya di acara Mayo Talks. Setiap 1 bulan sekali, setiap Jumat minggu keempat. Oke. Sekilas tentang komunitas Mayo. Komunitas Mayo itu berpusat pada kerasulan keluarga. Ya, jadi teman-teman yang sudah menikah, ayo kita tunggu di sini untuk bergabung di komunitas Mayo ini, oke? Dan kita bersyukur banget tahun ini kita punya acara yang namanya Mayo Talks, ya dengan tema yang begitu luar biasa, tema couple goals ya. Jadi kita belajar dari beberapa pasutri yang mempunyai couple goals yang luar biasa yang bisa kita jadikan inspirasi gitu ya teman-teman. Seperti bulan lalu nih, siapa yang ikut bulan lalu boleh lihat hati-hatinya. Oh, semuanya banyak ya. Udah, wah luar biasa kan dibahas tentang apa? Siapa yang masih ingat tentang sehat bersama sampai tua? Siapa yang mau sehat bersama sampai tua, sampai nenek dan kakek sampai semua sampai tua, pokoknya bisa melihat cucu dan segala macam. Wah, itu pasti impian kita semua ya teman-teman. Nah, yuk kita mau lihat cuplikannya bulan lalu bersama Bro Davin dan Sis Indah.
sepanjang sejarah. Kuatku dan baganku selamanya. Hai banget, kita bisa berkumpul di sini di acara Mayo Talks yang pertama kalinya adalah Meet and Greet. Buat aku ya, hidup sehat itu sesuatu yang bukan cuman kayak one part aja, tapi lebih ke holistik gitu ya. Jadi hidup sehat, baik fisik of course, terus juga mental ya kan, bisa memanage stress, juga spiritual ya kan, kita nggak hold grudge, apa kayak mendendam atau marah gitu kan. Itu exercise ya kan, terus A tuh attitude ya kan, terus R tuh rest, tidur, and nutrition. Itu untuk permulaan, nanti biasanya dari permulaan itu tiba-tiba ya setelah 2 minggu turun 2 kilo. Nah ini semakin semangat biasanya. Oh ternyata berhasil hanya dengan begitu. Ya aku bilang nggak hanya ya, coba deh. Thank you, luar biasa banget. Thank you loh Bro Davin and Sis Indah untuk waktunya. Thank you banget. Oke, kita bertemu di acara selanjutnya. Bye-bye, see you. Siapa yang masih ingat tuh? Earn ya, exercise, attitude, rest, and nutrition. Oke, jangan lupa itu biar kita sehat terus sampai tua. Amin. Nah, untuk bulan ini teman-teman ada yang tahu tulisannya apa tuh? Forever I Do. Forever I Do tuh apa ya? Wah, nanti pokoknya kita gali lebih lagi. Dan spoiler, saya reminder sekali lagi, ini konten untuk 18 plus ya. So teman-teman please yang masih ada anaknya boleh ya udahlah kasih nonton dulu lah ya, kasih gadget atau apa ya sudah lah ya. Kita mau belajar dulu nih soalnya ya. Jadi untuk Pasutri ya, ingat Pasutri yang sudah menikah dengan sah 18 plus. Oke? Ya teman-teman, Forever I Do. Apa itu? Nah, sebelumnya kita bersyukur nih teman-teman, kita sudah kedatangan 2 narasumber, Koko sama Cece ya. Jauh-jauh dari Surabaya. Wah, kita mau bersyukur banget nih. Thank you Koko dan Cece udah datang ke tempat ini. Tapi nih ya, kebetulan sang suami lagi dinas di luar kota. Jadi bisa dulu sementara, nggak apa-apa ya. Sabar ya. Oh, salah ya. Oke, sekilas tentang pasangan ini. Pasangan ini sudah menikah selama 17 tahun. Plus pacaran 11 tahun. Total berapa? Coba yang matematikanya cepat. Total berapa? Berapa? Ya, 20 tahun bersama ya. Wah, kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa loh, 28 tahun bersama. Dan sekarang dikaruniai berapa orang anak? 4 orang anak. Boleh tampilin digital? Yeay! Ini dia. Pasangan ini aktif sebagai pewarta sabda di BPK PKK Surabaya dan di dalam komunitas CFM Catholic Family Ministry yang berfokus pada pelayanan keluarga. Oke, ya udah nih, nggak lama-lama lagi kita mau panggil yuk. Nih, namanya siapa? Ko Joy and Celinda. Shalom semuanya. Selamat malam. Shalom. Shalom. Nah, aku mau ke Ko Joy dulu nih. Ko Joy ini lagi di mana? Kenapa berpisah sama Celinda? Boleh diceritain sebentar. Saya kebetulan lagi tugas nih di Jawa Barat. Oh, tugas Ya, kerjaan ya kok ya? ya kerjaan. Oke. Celinda nih lagi di mana? Di Surabaya ya, Ce ya? Ya, lagi di Surabaya, jaga gawang. Jaga gawang dengan 4 orang anak itu ya, Ce? Ya, dengan 4 orang rombongan sirkus itu. Oke. Puji Tuhan, sehat semua kan Koko Cece? Sehat? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Tema bulan ini sangat menarik ya kok dan Ce ya. Luar biasa pokoknya. Nah, sebelumnya ini kan udah tahu nih ya teman-teman tentang apa? Ingat 18 plus ya, anak-anaknya boleh disingkirkan terlebih dahulu, boleh dikasih kemana dulu ya. Teman-teman yang sudah punya pertanyaan, boleh langsung di chat box ya. Dan nanti kita juga boleh, nanti kita akan memberikan kesempatan pada teman-teman yang ingin bertanya langsung. Jangan disia-siakan ya. Kesempatan ini sungguh langka, boleh tanya langsung pada Koko dan Cece di sini ya. Kalau kata Koko dan Cece ya, mereka bukan ahlinya, tapi mereka cukup berpengalaman lah ya kalau gitu ya, dan akan membagikan pengalamannya supaya bisa memberkati kita semua ya kan. Oke, nah untuk satu couple yang beruntung dengan pertanyaan yang terbaik yang akan dipilih Koko sama Cece nanti akan mendapatkan jering romantic dinner di salah satu restoran terkemuka di Jakarta. Biar makin lengket ya kan, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini ya. Oke, langsung aja nih ya Koko dan Cece, teman-teman udah siap ya? Kalau udah siap saya mau lihat dong, kasih hati-hati dulu dong buat Koko sama Cece. Yeay. Oke, nih kok yang pertama nih couple goals-nya Koko sama Cece kan ya, itu Forever I Do. Ya, ini maksudnya apa sih, boleh ceritain nggak secara singkat? Maksudnya apa sih Forever I Do ini?
Oke, saya dulu ya. Boleh. Nanti di cross check sama nggak, Cece? Sama nggak kok? Nya nggak sama ya. Betul juga, ini Nah, bisa lagi di dapat cross check. terpisah nih ya kok, jadi nggak Iya. bisa ini ya. Ya bagus. Betul, nggak bisa nyontek, Benar. nggak bisa Oke, nyontek. oke. Ya, kebetulan kata-kata Forever I Do itu sebenarnya kan adalah terinspirasi dari jawaban kita saat kita ditanya oleh Romo saat janji nikah. Pada saat kita dinikahkan, tentu saja Romo bertanya, apakah kamu menerima Linda sebagai istri yang dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita pasti menjawab begini, ya, saya bersedia, gitu kan. Tetapi jawaban ya, saya bersedia itu kan cuman saat itu ya saya bersedia, gitu kan. Nah, tapi tantangannya yang kami lihat pada saat itu adalah apakah jawaban itu bisa terus-menerus kita pegang sampai forever gitu loh. Nah, karena kita udah tahu nih, pasti di dalam perjalanan pernikahan itu pasti akan ada tantangan, akan ada gelombang kehidupan yang akan datang gitu kan. Nah, sehingga yang menjadi couples goals kita, apapun yang terjadi, tujuan kita adalah selamanya tetap, saya boleh katakan, saya bersedia. Nah, itu kalau saya gitu ya. Itu kalau saya. Kalau Cece nggak tahu lagi dia. Jangan Di nggak mulus, pikirannya nggak apa mulus. gitu kan. Oh iya. Oke. Gimana Cek kalau Cece nih? Ya, kalau saya sih setuju ya, karena maksudnya gini, kalau kita cuma janji-janji aja di mulut itu kan gampang. Tantangannya itu kan betul-betul menjalankan gitu ya. Makanya kenapa kok sampai tagline ini kita pakai. Dan sejak dari pacaran, sejak tadi udah dikasih info sama Ola, kita udah pacaran 11 tahun. Luar biasa. Sejak dari pacaran itu memang Coach Joy udah punya prinsip gini, tidak boleh ada kata putus gitu. Karena prinsipnya gini, kalau kayak cermin, saya masih ingat dia bilang, cermin itu kalau seandainya pernah patah, pernah jatuh, pernah pecah, itu walaupun disambung sebagus apapun, pasti bekasnya itu kelihatan. Gurat-guratnya kelihatan. Jadi sekali kamu bilang iya mau jadi pacarku, nah itu berarti kalau bisa selamanya. Jadi Coach Joy itu pacar pertama saya dan sampai sekarang. Saya kok nggak inget ya ngomong gitu ya. Itu pasti Koko kok yang ngomong, bukan yang lain. Ini dia, cross check sih, cross check karena beda tempat ya. Cross check. Oke. Ya. Tapi intinya bagus, sama-sama. Nah, Niko, tadi ngomongin soal I do di saat sakramen pernikahan itu ya. Berarti aku pengen tanya nih, kan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini tentang kehidupan seksual dalam pernikahan kan ya, Ko ya. Kan banyak nih orang-orang tuh yang mau menikah cuma karena berhubungan seksual doang gitu ya, melampiaskan nafsu gitu. Nah, tapi kalau menurut pandangan Koko dan Cece, apakah tujuan menikah itu sesempit itu gitu ya? Boleh di-sharing gitu nggak kok? Tujuan menikah Koko dan Cece itu sendiri gimana sih gitu? Nah, kalau ada yang berpikiran seperti itu waktu mau menikah, ya terutama para pasutri di sini ya, misalnya mikir, wah saya pengen menikah karena salah satunya, dan itu mungkin yang terbayang adalah kepingin bisa melakukan hubungan seks gitu kan. Nah, itu salah satunya saya gitu ya, ngaku dosa gitu kan. Nah, kita nggak usah jaim-jaim. Salah satu nih ya, kok berarti ini Koko termasuk nih. Ya, salah satu tapi yang pertama gitu. Nah, kenapa? Karena pada saat saya ditanya sama Romo waktu selidi kanonik ya, Romo tanya, apa sih tujuan kamu menikah gitu kan? Romo pasti tanya begitu. Nah, teman-teman pasti juga ada mungkin yang ditanyain kayak gitu. Saya jawabnya begini, saya ingin punya anak, Romo. Nah, sebenarnya jawaban saya itu saya arahkan ke sereligius mungkin gitu kan. Padahal sebenarnya yang saya inginkan adalah prosesnya gitu kan, bukan hasilnya gitu kan. Itu. Jadi nggak salah karena kita pada saat itu dengan mungkin pemikiran yang terbatas, dengan kita masih muda, masih darah muda, itu pasti sangat mungkin itu terjadi gitu ya. Nah, saya biasa ngomong gini, seorang Romo untuk bisa jadi imam dari persiapan itu dia butuh 8 tahun. Tapi untuk pria dan wanita jadi seorang suami atau istri itu cukup 2 kali pertemuan aja gitu kan, kursus pernikahan. Jadi sama sekali kayak kita itu nggak ada persiapan gitu. Ya, itu hanya sekedar pengetahuan saja.
Tapi jujur waktu itu pun kita merasa persiapan kita sangat kurang. Nah, puji Tuhan kalau sekarang kami juga membimbing kursus persiapan pernikahan itu udah mulai banyak gitu ya, udah mulai 7 sesi, ada yang 10 sesi. Nah, itu luar biasa, berarti sudah ada peningkatan dari zaman kami. Pada waktu itu kami 2 kali pertemuan itu, sekretaris gerejanya bilang gini, 2 kali pertemuan itu kalian nggak hadir 1 kali masih lulus kok. Wah, puji Tuhan ya kan. Jadi nggak perlu hadir banyak-banyak, 1 kali pertemuan masih lulus. Nah, itulah fenomena yang terjadi gitu. Kami pun pada waktu menikah yang di pikiran ini cepet-cepet nikah gitu kan. Kalau udah disahkan, berarti udah sah kan, udah bisa melakukan gitu kan. Gitu. Oke. Kok dari Kalau Cece itu gimana kalau nih? saya, kalau Cece mungkin beda gitu ya. Gimana nih, Cece? Ya kalau waktu itu jujur saya tuh punya ketakutan gitu waktu Coach Joy bilang tujuannya mau punya anak gitu kan. Kan itu waktu sulit di kanonik berdua. Terus habis gitu saya cuma ngelihat wajahnya gitu. Lah kalau enggak bisa punya anak terus gimana ya? Di hati itu udah tanya. Ternyata betul Romo tanya, lah kalau enggak bisa dapat anak gimana? Karena kan kita merit itu kan kayak kucing dalam karung gitu ya. Beli kucing bener, dalam ya. karung kan enggak tes drive dulu gitu loh. Nah, saya tuh baca banyak literatur. Ada perempuan yang tetap mens, tapi dia ternyata enggak punya liang vagina gitu. Saya tuh sempat mulai punya ketakutan gitu. Nanti saya ada lubangnya apa enggak ya? Ketemu apa enggak ya? Terus kalau enggak bisa punya anak gimana gitu? Ketakutan-ketakutan itu muncul gitu. Nah, terus dan ternyata betul pada saat malam pertama itu enggak langsung ketemu lubangnya gitu loh. Itu ndredegnya setengah mati. Habis selesai resepsi itu kan nyopoti jepit, nyopoti baju tuh tak lama-lamain gitu. Maksudnya saking takutnya. Terus habis gitu kan aku bilang, tak mandi dulu ya. Di kamar mandi tak lama-lamain gitu. Alasan nyopoti rambut yang kena hairspray kan. Itu kok tiba-tiba masuk gitu kan. Waduh, semakin dredeg saya. Aduh, ini nanti kalau enggak ada itu gimana gitu. Dan ternyata memang enggak ketemu. Jadi malam pertama kami repot, gagal gitu. Nah, tapi itu yang terjadi. Terus habis gitu saya tanya, loh kamu tuh pengen punya anak berapa? Nah, karena Coach Joy anak tunggal, dia bilang pengennya punya anak 1 gitu. Wah, setuju, enggak usah banyak-banyak gitu kan. Tapi ternyata karena ya sebagai background aja, Coach Joy itu dulu datang ke Tanah Jawa itu karena memang dia kan mau sekolah atlet. Atlet bulu tangkis. Jadi tahu sendiri teman-teman kalau atlet pasti staminanya gimana, libidonya gimana, gitu kan? Dan akhirnya yang niatnya punya anak 1, sekarang keterusan sampai 4. Bahkan yang terakhir anak kami kembar, laki perempuan itu sekali tembak, bayangin. Nah, kalau dalam bulu tangkis itu kekuatan bukan menjadi hal yang utama. Yang penting kecepatan dan daya tahan. Nah, ibu-ibu pasti sangat setuju gitu kan. Itu yang penting gitu kan. Kekuatan nomor 2 gitu kan. Power nomor 2. Iya, seru banget nih Koko dan Cece. Thank you so much lo, ini benar-benar terbuka ya. So teman-teman please belajar benar-benar dari Koko dan Cece ini ya. Oke. Terbuka, oke? Nah, nih aku mau tanya nih ya, Koko dan Cece kan sudah cukup sering ya jadi pembicara tentang kehidupan seksual dalam pernikahan ini ya. Nah, mau tanya nih, sebetulnya pernah nggak sih kecewa gitu ya dengan salah satu pasangan atau kecewa dengan kehidupan seksual Koko dan Cece sendiri ini gitu? No, saya. Oh, saya. Oke. Kecewa kan begini loh. Enaknya itu kan cuma sebentar ya. Seret gitu. Cuman hitungan 1-2 detik kan. Ya memang saya juga menikmati kalau wajahnya Koko lagi orgasme, saya juga menikmati gitu kan. Tapi begitu jadi itu loh melendungnya 9 bulan, terus habis gitu itu membesarkan anaknya itu sampai sekarang gitu kan. Anak kami yang paling gede juga masih SMA gitu. Nah sekarang itu, dan untuk info teman-teman, saya termasuk orang yang tingkat kesuburannya ekstra. Jadi dalam satu siklus 1 bulan 30 hari, itu kalau saya dites kesuburan, cuma 8 hari yang saya masa kering, yang masa enggak subur. Jadi bayangin 22 hari itu isinya subur. Makanya sekali tembak jadi gitu. Dan sel telur saya itu ukurannya besar-besar. Sampai katanya dokter kandungan saya, kamu jangan sampai hamil lagi, bisa triplet, bisa kuartet.
Karena Waduh. sekali keluar itu bisa 2 ovulasi. Jadi anak kembar saya kan 2 telur karena laki perempuan. Iya. Jadi ditambah spermanya Koko sangat aktif. Jadi bisa bayangin sampai dokternya tuh menjelaskan itu spermanya Brojo itu enggak perlu berenang. Jadi tiba-tiba hap gitu, ketangkep gitu aja. Jadi bisa bayangin. Bagi saya itu aduh, doyan sih doyan gitu ya. Tapi kok aduh kalau jadi itu gimana gitu. Nah, akhirnya yang terjadi setiap kali mau melakukan itu kita pakai alat tes subur gitu. Kalau subur berarti stop dulu jangan. Oh iya benar. Nah, Itu kan nanti ya, ada ya Itu alat nanti tesnya ya. itu untuk tahu subur itu ya, supaya aman gitu. Oke. Nah, yang kembar itu terjadi karena waktu itu saya posisi masih menyusui full anak yang nomor 2. Jadi saya berpikir pasti kan enggak akan jadi gitu loh. Itu betulan cuma 1 kali. Itu pun ya Tuhan, langsung jadi itu saya nggak tahu. Jadi juga taunya itu nganterin teman saya hamil, satu kantor, 1 kamar, 1 room. Terus habis gitu saya bilang gini, kok perutku nggak enak ya habis melahirkan. Waktu diperiksa, saya hamil juga. 2 lagi. Sampai tak inget loh, saya itu kapan melakukannya itu loh, sampai lupa. Kayak ada kuasa yang terlepas sebentar, tapi jadi gitu loh. Itu kan rasanya gimana gitu kan. Nah itu kalau dari saya. Kalau dari Koko nggak tahu gimana. Ya, kalau awal-awal saat belum punya anak, tentu saja nggak ada kekecewaan, ya toh? Karena ya seperti mengendarai motor atau mobil yang masih baru gitu kan. Wah, semuanya masih dalam kondisi yang luar biasa gitu kan. Nah, terus tidak ada juga kayak tadi misalnya, harus mulai memperhatikan masa kesuburan. Karena kalau di awal-awal kan langsung tancap, kalau dapat anak pun nggak apa-apa. Wah, jadi itu mau sehari 3 kali, sehari 5 kali nggak masalah, sampai badan greges semua pun nggak ada masalah gitu kan. Nah, cuman begitu mulai punya anak pertama, anak kedua itu kan mulai muncul ya tantangan-tantangan. Misalnya kan kita kan berusaha untuk tidak menggunakan ini kan, kalau anjuran gereja kan jangan menggunakan alat kontrasepsi selain daripada KB kalender. Nah, sebelum kami coba itu terus kita konsultasi dulu gitu. Ya seperti tadi yang Cece bilang, masa suburnya itu pendek sekali. Nah, itu bagi saya satu kekecewaan juga. Bayangin dalam 1 bulan itu hanya 8 hari kesempatannya. Itu pun kalau saya pas ada di kota yang sama gitu kan. Nah, makanya biasanya kalau pas sekota langsung sporadis tuh ya kan. Ya kan? Pas pulang ternyata pas masa subur. Jadi saya harus tahan juga. Wah, ini sebuah tantangan juga gitu kan. Nah, terus yang kedua, pada saat misalnya habis melahirkan. Nah, itu kan kondisinya masih belum kembali seperti semula. Habis turun mesin. Mulai turun mesin. Nah, shock breaker-nya itu agak lecek gitu ya kalau orang Surabaya bilang gitu ya. Jadi kurang pakem gitu. Nah, itu juga bisa jadi kekecewaan buat saya. Iya. Sekarang gini ya. Nah, gitu. Olah tahu enggak, habis ngelahirin anak pertama kan normal tuh. 3 kilo lebih kan, bayangin sekecil itu lubang ngeluarin daging 3 kilo. Waktu anak itu lahir, Koko dengan kagum, ternyata dari lubang sekecil itu bisa keluarin daging 3 kilo ya. Tapi terus setelah selesai masa nifas yang terjadi kan longgar tuh. Longgar. Terus dia bilang gini, sebentar kok susah ya keluar ya. Ini kok kayak cuma dielus-elus ya, enggak ada jepitannya sama sekali. Kecewa enggak kamu digituin? Jadi perempuan. Aku ngeluarin anakmu nih. Enggak mudah nih, sampai jadi ambeien nih, gitu kan. Tapi itu dulu ungkapan itu keluar gitu. Nah itu kekecewaan darah muda gitu ya. Keluar ya Koko sama Cece, keluar keterbuka gitu ya, maksudnya dengan kayak gitu ngomong gitu ya Koko. Oke. Ini kuncinya juga nih, salah satu kuncinya juga nih ya Ceko ya. Oke, thank you. Terus ya. Ya terus habis gitu akhirnya apa tahu enggak? Senam kegel, minum jamu Madura yang bikin keset gitu kan. Sampai beli ada nih batu yang khusus gitu. Nah, dimasukin ke situ bikin keset gitu. Akhirnya Koko bilang, aduh kok jadi keset banget sekarang, malah susah keluar kayak kecepit katanya gitu. Nah akhirnya dikurangi lagi gitu. Nah itu
itu mesti butuh komunikasi gitu, dan maksudnya ya enggak usah malu kalau memang longgar ya bilang aja, kalau memang kekesetan sampai jadi kering juga bilang aja gitu. Nah, jadi kan bisa nemukan yang enak bagaimana. Makanya sampai bisa jadi 4 gitu. Jarak anak kami yang pertama dengan yang kedua itu cukup panjang ya. Jaraknya hampir 4 tahun tuh. Karena di situ kan kami berusaha untuk belajar gitu kan, belajar gimana caranya mengatur kehamilan dan sebagainya. Tetapi karena sudah senam dan minum jamu itu akhirnya brodol lah anak kedua gitu kan, udah nggak bisa gitu kan. Dan setelah anak kedua nggak begitu lama langsung anak ketiga. Jadi anak kedua dan ketiga yang kembar itu selisihnya cuma 1 tahun, bayangin. Cepet ya. Nah, di sini ada enggak teman-teman yang baru melahirkan, yang lagi masih menyusui, ada apa enggak? Mungkin bisa raise hand. Ada enggak? Yang lagi masih menyusui. Ada tuh. Ada. Nah, itu juga tantangan. Saya dulu waktu baru melahirkan, Koko tetap pokoknya hajar aja gitu kan. Yang terjadi apa? Kan kita juga orgasme, kan kita juga merasakan kontraksi. Woi, akhirnya sambil make love itu banjir, asinya keluar, mancur gitu kan. Itu terjadi, teman-teman. Lah terus saya juga melakukan hal yang keliru. Apa yang tak lakukan? Bingung cari botol. Aduh, makanannya anakku tumpah gitu kan. Keintiman hilang. Sampai katanya Koko, astaga, ya biarin, mau banjir ASI ya biarin, mau lagi enak-enaknya kok kamu lepasin aku ngambil botol. Itu tak lakukan. Begitu on-nya saya gitu ya, kayak rasanya mancur itu enggak terima, ini kan buah karya Tuhan gitu, untuk anak kok terbuang percuma gitu. Paham, paham. Nah, itu yang nyusui mungkin ngalami kayak gitu ya. Nah, itu. Ya, oke. Thank you so much sih keterbukaannya Koko Cece, luar biasa nih. Nah, nih Ce, tadi kan Koko sama Cece tuh kalau diceritain dari awal ya, begitu terbuka dan sangat menikmati kehidupan seksual Koko dan Cece gitu ya. Ada kekecewaan, tapi kita bisa lihat gitu ya, sangat menikmati gitu ya. Berapa kali kok sehari bisa ya gitu kan ya kan. Nah, sampai kayak orang minum obat sampai bengkak punya saya itu. Sampai jalan itu kayak orang baru, kalau orang laki sunat gitu ya. Waktu itu tante saya tuh ditanya, kalau memang baru nikah itu mungkin kayak gitu kali ya, tapi dulu gimana nggak gitu-gitu amat loh. Terus tak bilang, iya sakit masuk kawin itu kayak gini ya, sampai saya bilang gitu. Itu bengkak, jadi vagina itu enggak nututi turun. Masih ruam itu dihajar lagi gitu. Jadi ya begitulah. Oke. Nah, dinikmati aja lah. Whatever I do. Oke, nah, terus yang jadi pertanyaan aku ini ya, berarti kan sekarang Koko dan Cece juga udah jadi pembicara tentang kehidupan seksual ini ya kan, dan itu pasti seks itu bukan hanya untuk pelampiasan nafsu seperti yang awal-awal gitu kan ya. Nah, menurut Koko dan Cece itu gimana sih arti seks sesungguhnya sekarang yang udah jadi lebih mature lah ya gitu istilah kata dalam kehidupan seksual dalam pernikahan ini gitu. Boleh di-sharingin nggak ke kita nih biar kita belajar apa sih arti seks itu sesungguhnya gitu untuk bagi Pak Sutri ini? Ya, jadi semakin kesini, semakin matang, semakin lama umur pernikahan kami, maka ya namanya hikmat itu juga semakin banyak, ya kan? Nah, kita akhirnya sadar bahwa ternyata seks itu adalah bagian dari bagaimana kita membangun satu relasi yang kuat dalam pernikahan. Jadi seks itu punya peran yang sangat penting, gitu ya. Nah, mungkin saya tunjukin gambarnya ya atau kata-katanya supaya teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Atau mungkin siapa tahu ada yang mau nyatet gitu. Nah, silakan. Ini harus dicatat ya teman-teman. Kita sama-sama belajar nih soalnya ya kan. Ini ada kata-kata yang mengatakan gini, tidak dapat dipungkiri bahwa seks itu punya peranan yang sangat signifikan dalam relasi perkawinan suami istri, gitu ya. Jadi mungkin bukan itu yang paling utama, tapi itu juga penting. Gitu. Tidak berarti bahwa kita nggak boleh cuma mikir seks dan akhirnya kita nggak mikirin seks sama sekali. Itu menjadi hal yang penting yang perlu kita pikirkan. Saya belajar bahwa ternyata seks itu merupakan kebutuhan pria secara umum ya, kebutuhan pria yang nomor 1, gitu ya.
Nah, pria itu setiap 4 menit dia pasti berimajinasi tentang seks gitu ya. Secara nggak sadar gitu. Mungkin dia lihat ada pohon pisang gitu, bayangin apa gitu kan. Dia mungkin lihat buah pepaya, dia bayangin apa. Secara nggak sadar, tapi Lihat mungkin tiang listrik bayangin apa? Sama. nah itu. Lihat kambing lewat aja bayangin yang bukan-bukan kalau cowok, ya kan? Nah, tapi semakin ke sini kita semakin sadar bahwa ternyata seks itu dianugerahi oleh Tuhan untuk membuat relasi kita semakin kuat. Relasi dalam hubungan hubungan suami istri ya, itu semakin kuat. Jangan sampai seks itu justru yang membuat kita semakin renggang. Nah, itu yang harus kita pahami. Sehingga kami juga sering menjadi saksi pernikahan buat adik-adik kami gitu ya, teman-teman yang masih muda-muda. Kami katakan bahwa jangan pernah meremehkan seks, karena seks itu kalau kita tidak manage secara benar, maka itu bisa yang menghancurkan, gitu ya. Banyak kejadian perselingkuhan, banyak kejadian suami nggak suka di rumah, itu mungkin hanya karena masalah seksual, gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu kalau dari saya. Oke, thank you kok. Kalau dari Cece gimana nih, Ceh? Ya, kalau kita betul-betul harus sadar akan hal ini, buat kita yang perempuan, kita harus paham bahwa itu kebutuhan pria. Dari risetnya, pria itu kebutuhan nomor 1 itu seks. Kalau wanita itu urutan ke-13. Ini yang umum ya, dan itu yang membuat gap itu cukup besar. Kalau sampai terjadi akhirnya kok seakan-akan kok cowoknya aja yang suka gitu, ceweknya nggak bisa menikmati. Nah, tujuan kita talk show hari ini, kita ngobrol-ngobrol, ayolah kita bikin itu sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang betul-betul karunia dari Tuhan. Dan kalau seandainya tiba-tiba kita yang cewek yang kepingin, bilang aja nggak apa-apa gitu, nggak usah sungkan. Jangan seakan-akan merasa kayak, oh aku ini hanya bertugas untuk melayani gitu. Nah, itu salah satu contohnya sih. Kalau saya ke Koko ya kepingin ya bilang aja gitu. Bahkan dari sisi cowok itu biasanya juga ada yang lebih suka kalau ceweknya minta duluan gitu. Dalam arti secara cowok itu merasa oh berhasil memuaskan ya. Bahkan kalau sampai kadang saya minta tambah lagi, itu tambah seneng, Koko tuh tambah seneng gitu. Gitu enggak, Koko? Ya, betul. Siapa di sini yang ceweknya pernah minta duluan? Coba bisa raise hand. Yang cowok apa yang cewek nih yang Jangan resen? jaim-jaim. Yang ceweknya pernah minta Ceweknya yang duluan. resen, ceweknya minta duluan. Ya kan? Wah, cukup banyak ya. Luar biasa. Oke. Nah, Tinggal cara mintanya aja yang cakep gitu ya. Jangan yang sporadis, kasar gitu ya. Enggak. ya, terus Dirayu-rayu tiba-tiba gimana lah. kaosnya dirobek gitu ya janganlah, ya kan? Jadi kayak film ya, Coach. Ya. Nah, Oke. Nah, tapi nih kalau misalnya menurut secara gereja gitu kok, biblikalnya, gimana sih menurut gereja dan biblikalnya itu tentang seks sesungguhnya itu apa sih kok? ini supaya kita tidak seakan-akan cuma ngomong jorok aja di sini ya. Kita perlu juga belajar dari kebenaran kitab suci ya, kebenaran firman Tuhan gitu ya. Nah, saya mau share ini supaya menjadi pegangan kita mulai dari saat ini sampai ke belakang gitu ya. Nah, saya coba share lagi. Nah, ini dasar kebenaran yang kami pegang, yaitu kita bisa baca di Markus 10 ayat 6 sampai 9. Nah, mungkin kalau yang lagi pegang Alkitab atau pegang HP bisa searching di situ. Nah, nanti kita sama-sama baca. Mungkin saya bantu baca aja ya, biar cepat. Boleh kok. Mulai ayat 6 sampai 9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Di sini bicara tentang bagaimana Allah betul-betul membedakan pria dan wanita itu. Beda gitu ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, dalam beberapa ayat ini, kata yang paling banyak diulang adalah kata-kata satu, gitu ya. Penyatuan.
satu daging. Jadi kita bisa memaknai seks sebagai salah satu cara Tuhan untuk memberikan gambaran kita yang jelas, gitu ya. Kalau misalnya Tuhan bilang kalian berdua suami dan istri jadilah satu, gitu ya, tapi tidak ada seksnya, kita tidak dikaruniai apa yang istilahnya karunia untuk bisa berhubungan seks. Mungkin kita membayangkan itu sulit. Gimana sih jadinya satu daging? Nah, dengan adanya hubungan seks kita jadi bisa membayangkan, oh gini toh ternyata penyatuan menjadi satu daging ini seperti ini. Tapi itu secara lahiriah. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau katakan bukan cuma secara lahiriah, tapi juga seluruh aspek kehidupan kita itu menjadi satu. Nah, makanya di gambar ini pada saat saya bicara tentang seks, saya justru memberikan gambaran orang tua, ya. Bukan orang muda yang lagi hot-hotnya, ya, yang lagi lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya, enggak. Tapi justru saya kasih gambaran orang tua. Nah, ini untuk cari gambar ini aja saya doa dulu loh untuk munculin gambar apa gitu yang bisa menggambarkan ini. Nah, gambar ini bicara begini bahwa sebenarnya seks itu mau Tuhan tunjukkan kepada kita sebagai sarana untuk menyatukan kita, bukan hanya pada saat kita masih bisa berhubungan seks. Bahkan suatu saat pun, pada saat mungkin umur kita udah lanjut, udah nggak kuat, lututnya udah gemetar, gitu kan. Nah, otot-ototnya udah lemah semua, kalau misalnya mau kebanyakan gaya keseleo semua, kita pun tetap disatukan, gitu ya, tetap disatukan dalam satu relasi yang kuat. Nah, itu tujuan dari Tuhan menciptakan seks. Itu menurut kami. Karena seks adalah anugerah kudus yang diberikan saat kita sudah menerima sakramen pernikahan. Ya, setelah kita membuat satu komitmen, kita disatukan oleh Tuhan sendiri, baru kita diberikan anugerah itu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin lihat, wah sekarang banyak yang sebelum beli katanya test drive dulu. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak menjadi kudus karena itu tidak dilakukan seturut dengan hakikat yang Tuhan mau. Konsepnya begitu. Nah, dan poin ketiga, tapi ini yang paling penting, seks menjadi salah satu seni komunikasi yang paling dalam dan paling intim. Nah, zaman sekarang pada saat berhubungan seks banyak justru pasangan yang terputus komunikasinya, gitu ya. Itu yang kita mau kembalikan bahwa justru pada saat berhubungan seks, itulah saat yang tepat untuk kita berkomunikasi satu sama lain. Zaman sekarang pengalaman, kalau sudah berhubungan seks, maka sang pria kadang-kadang sibuk dengan fantasinya sendiri. Gitu ya. Sibuk dengan imajinasinya sendiri. Dia tidak lagi memandang yang ada di depannya ini sebagai pasangannya, tetapi dia sedang bayangin orang lain. Sehingga tidak terjadi komunikasi. Begitu juga dengan wanita. Kadang-kadang wanita ini, bagi wanita itu hanya sekedar kewajiban. Karena saya adalah istrinya, saya punya kewajiban untuk melayani dia. Nah, ini harus kita benerin konsep ini. Pada saat kita melakukan hubungan seks, kalau kita baca, itu di gereja Katolik ada namanya Theology of the Body. Mungkin teman-teman banyak yang udah belajar ini. Theology of the Body itu teori yang sangat bagus sekali tentang tubuh manusia, gitu ya, tentang bagaimana Tuhan menciptakan seks. Pada saat kita berhubungan seks, maka yang ada di hati kita, yang ada di diri kita harusnya adalah satu pemberian, satu persembahan buat pasangan kita, satu persembahan buat Tuhan, tapi melalui pasangan kita. Bukan justru karena kita mau menikmati pasangan kita. Pada saat kita mau menikmati pasangan kita, sebenarnya kita tidak sedang memberi sesuatu, tapi kita hanya sedang menggunakan sesuatu yang ada di dalam diri pasangan kita. Nah, itu konsep-konsep yang sampai hari ini kita harus pegang. Meskipun berapa tahun pun umur pernikahan kita, kalau kita bisa pegang konsep 3 poin ini, saya percaya bahwa seks akan membuat relasi kita justru semakin kuat. Nah, itu dari saya. Ya, kalau saya nambahkan sedikit ya, semoga di sini tidak terjadi. Jadi dulu di awal-awal saya menikah, di teman-teman tidak terjadi ya, di awal-awal saya menikah, kadang saya merasanya itu gini, kan kalau Coach Joy kan prinsipnya udah jelas bahwa aku tuh mau memberikan diriku gitu.
Nah, karena saya orang teknik, jadi saya itu hitungan matematikanya main. Saya berpikirnya gini, Kojo itu sangat seneng kalau saya itu orgasme itu bisa sampai berkali-kali. Nah, sedangkan saya taunya cowok itu orgasme satu kali ejakulasi terus habis gitu lemes kan, dia bobok gitu. Di awal-awal saya merasa kayak saya itu punya utang gitu. Waduh, saya ini orgasme 10 kali, suamiku cuma 1 kali itu. Berarti saya harus 10 kali melayani dia. Dulu konsep saya begitu. Nah, tapi semakin kemari, semakin dikomunikasikan, justru suami saya bilang, loh kamu tuh nggak usah sungkan. Wong Koko tuh malah targetnya kamu sampai pingsan kok. Loh kalau ngomong itu kayak gitu. Kalau bisa malah 2 digit itu minimal. Jadi kalau inflasi 1 digit ya. Tapi kalau saya orgasme dia maunya 2 digit baru suami saya tuh lega gitu. Nah ini konsep pemberian diri yang saya rasakan begitu luar biasa gitu ya. Kadang saya lihat dia juga udah capek gitu, tapi dia bisa betul-betul nahan loh untuk supaya bikin saya dulu yang puas gitu. Nah, itu juga butuh dikomunikasikan teman-teman. Jangan sampai kita merasa guilty atau pasangan merasa digunakan atau last gitu ya. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Karena apa? Seks itu memang seni komunikasi yang paling dalam. Nah, biasanya kalau habis kita melakukan hubungan sama-sama puas, sama-sama enak, terasa enggak? Ngobrol itu kayak enak gitu. Ngomong apapun itu rasanya diterima gitu, rasanya nyambung gitu. Nah, itu karena kita betul-betul punya komunikasi yang terdalam. Pokoknya jangan ngomongin utang, itu aja pesan saya Ya. gitu ya. Habis hubungan seks jangan ngomongin utang, langsung buyar semua keintiman gitu ya. Ya, oke. Thank you Koko Cece. Nah, benar ya. Jadi kan tadi Koko dan Cece juga ditulis di slide-nya gitu ya. Itu sebagai salah satu seni komunikasi yang terdalam dan terintim. Tapi pada kenyataannya, nggak semua pasangan itu bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu ya, Kok ya. Nah. Mungkin tadi yang seperti Cece bilang tuh, ada yang malu-malu misalnya kan. Nah. Cewek duluan emang boleh gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, gimana nih Koko dan Cece? Menurut Koko dan Cece, seberapa pentingnya ini komunikasi seksual ini supaya bisa berjalan dengan baik tuh gimana ya? Ya itu maksudnya betul-betul butuh kesepakatan dua pihak, jangan malu-malu. Maksudnya pasangan kita itu orang terdekat kita gitu loh. Tapi balik lagi ini proses ya teman-teman ya, enggak bisa terus habis kita talk show ini habis gini terus jebret semua mau diomongin gitu ya, enggak bisa. Kayak sama Kojoy juga proses bertahun-tahun. Ada hal-hal yang kadang kalau kayak saya ngomong gitu, kadang bagi Kojoy kayak gitu enggak usah diomongin lah. Tapi ada kalanya juga dia ngomong terus sayanya yang merasa malu gitu. Nah itu proses sampai akhirnya kita menjadi terbuka aja gitu. Termasuk daerah sini yang enak, pegangnya kayak gini, caranya kayak apa. Nah itu perlu dikomunikasikan. Nah terkait dengan ini ada hal-hal yang perlu kita sadari bahwa seksual antara pria dan wanita itu tidak sama. Dan itu yang perlu dipahami. Yang sederhana aja, kalau cowok itu maunya cepet-cepet. Makanya istilahnya kalau cowok itu seks roket. Kalau cewek, seks itu dibangun seharian. Dari pagi perlu dirayu, perlu diajak omong. Nah, awal-awal mungkin kita tidak memahami ini, tapi seiring perjalanan, terus Kojoy juga banyak belajar, banyak sharing dengan teman-teman. Akhirnya saya ngerti bahwa dia berusaha merayu saya dari pagi. Kadang saya enak-enak masak gitu ya, tiba-tiba pantat itu dicoel, terus bisa bilang, wih seksinya gitu kan. Nanti tiba-tiba dipeluk dari belakang, terus bisa nempel-nempel. Itu saya tahu bahwa ini dia mulai menabur supaya malam menuai gitu ya. Karena apa? Kalau bagi pria itu seks roket, kalau bagi wanita seks itu butuh dibangun seharian. Butuh dirayu, butuh digombali. Ya memang wanita itu suka digombali gitu ya. Jadi para cowok sadarilah ini bahwa cewek itu enggak bisa yang sak-dek-saknyet gitu orang Jawa bilang. Atau misalnya pagi marah ngomel, malam minta jatah, itu enggak bisa. Kalau cewek itu butuh dibangun ambience-nya gitu. Nah, mungkin Koko ada tambahan dulu kok terkait ini. Ya, seperti slide yang mungkin saya tampilkan itu ya, yang belum dibahas tadi bahwa
pria dan wanita itu punya perbedaan, bahwa kalau diistilahkan itu pria itu seksnya satu tombol. Hanya on sama off gitu ya. Begitu on, ya udah itu pasti jalan sampai selesai gitu. Tapi kalau wanita itu seksnya istilahnya itu multi tombol. Nggak hanya on off aja, tapi begitu banyak saklar yang harus dinyalakan. Nah, para pria-pria yang senyum-senyum tuh pasti tahu maksud saya kan? Nah, ada saklarnya yang harus diputar, ada saklarnya yang harus dinaik turunkan. Itu banyak gitu. Kalau pria, begitu tombolnya on, berdiri tegak ke atas, ya udah itu sudah sampai selesai, udah beres. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, kalau misalnya dalam proses itu, misalnya wanitanya belum seberapa naik misalnya, itu juga sang pria juga jangan buru-buru. Perlu ada komunikasi dan isinya gini, yang tahu komunikasinya itu cuman berdua aja. Yang tahu body language-nya itu ya cuman berdua aja. Nah, jadi kalau kita pasangan itu kita tidak semuanya itu diomongkan kan. Kadang ada yang kita lihat dari mungkin mimik mukanya, dari body language-nya. Itu bisa kita lihat. Dan itulah salah satu seni komunikasi saat kita fokus pada apa yang sedang dikatakan oleh pasangan kita. Apa yang sedang dikatakan nggak semuanya keluar dari mulut tuh. Ada juga yang apa yang dia gerak-gerik dia, dari mimik muka dia, tapi sebenarnya dia sedang mengatakan sesuatu. Nah, ini yang saya bilang, itu komunikasi. Termasuk kayak desahan nafas, terus habis gitu kayak ekspresi wajah, terus otot-otot yang menegang. Nah, itu setiap pasutri harus bisa memahami dan mencari tahu, oh, kalau tak sentuh di sini kok terus tiba-tiba menegang ya. Nah, berarti diingat-ingat tuh, itu berarti titiknya gitu. Nah, itu kita perlu pahami itu. Atau misalnya, wah kok kayak kurang pas ya, apa harus agak dimiringkan ke kiri ya, ke kanan ya. Itu komunikasi yang unik. Disampaikan aja, jangan yang kata diem-dieman, terus diem cuma kayak gedebok pisang gitu. Itu kita tidak akan bisa menikmati gitu loh. Bila perlu arahkan tangannya pasangan, arahkan kemana, pingin disentuh di mana, pingin disentuh seperti apa, itu enggak usah malu gitu loh. Karena itu adalah komunikasi yang harus dibangun. Ya. Tuh, kurang lebih begitu ya. Luar biasa nih ya Koko dan Cece. Kalau komunikasinya terjalin dengan baik dan bagus, itu akan indah banget gitu ya Koko dan Cece ya. Ini di chat ada yang menarik loh, ada yang nulis gini, cewek sebelum disentuh badannya harus disentuh hatinya. Wah, ini betul. Sentuhlah dia tepat di hatinya gitu ya. Wah, itu pasti dapat semuanya. Ambil obral pasti akan kayak gitu. Jadi kalau para istri sudah mulai nyanyi, Bapa sentuh hatiku. Nah, para suami harus peka gitu kan. Berarti dia sedang kepingin hatinya disentuh dan setelah itu yang bagian lain juga boleh disentuh gitu. Harus peka dari lagu-lagu yang dilantunkan oleh istri gitu. Kok jangan buka kartu nemen-nemen gitu kok. Oke. Sangat penting berarti ini komunikasi ini. Saya mau nih, coba yang suami istri ada di frame nih, colek dulu. Ingat ya, kita harus berkomunikasi nih dengan baik nih. Coba colek dulu atau di apa ini kiri kanan dipeluk boleh. Yuk kita belajar yuk berkomunikasi seksual dengan baik ya. Oke. Iya, maksudnya teman-teman enggak usah merasa ini tabu, ini malu-maluin gitu ya. Karena mungkin kita dengan adat ketimuran atau misalnya kita dibesarkan dari orang tua yang begitu kita tanya aja, apa sih? Nah, itu yang mesti kita perbaiki karena kita tahu sekarang bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Nah, kalau anugerah itu kita bisa gunakan dengan benar, maka kita akan bisa menikmati itu sampai umur berapapun gitu. Dan kalau saya ketemu dengan para pewarta-pewarta yang juga udah tua gitu ya, kadang saya goda-godain gitu kan. Kalau udah tua gimana, Tante? Mereka bilang kalau kita udah tua itu seksnya enggak kayak kalian yang selalu jelek keluar gitu. Enggak. Kalau kita udah tua tuh seksnya udah kayak helikopter, ribut aja ngomong. Helikopter itu kan enggak pernah mendarat dengan tepat gitu ya. Sibuk aja cuman raba-raba, cuman goyang-goyangin, tapi enggak pernah bisa sampai keluar udah lemes sendiri terus tidur gitu. Ya enggak apa-apa, itu seni gitu loh. Nah,
Kalau teman-teman ada yang misalnya anaknya masih kecil-kecil, di tengah-tengah melakukan, terus tiba-tiba pintu diketuk, nikmati aja kayak gitu, jangan terus langsung, waduh pusing kepala ini. Udah dinikmati aja gitu, dan itu dikomunikasikan berikutnya kayak apa gitu. Jadi diobrolin aja jadi enak gitu. Oke, mantep nih Koko dan Cece. Nah, kalau gitu nih, tadi kan udah ada spoiler-spoiler tentang tips-tipsnya, Ti. Aku catat ya, komunikasi dengan baik, keterbukaan gitu ya. Nah, boleh dong bagi nih, Ce, ke kita nih, para pasutri nih ya, bagaimana Ya. tips untuk tetap hot nih ya, dalam tanda kutip nih, meskipun udah 17 tahun pernikahan, 4 orang anak gitu ya, boleh dibagiin sama poin-poin penting nih, teman-teman catat ya, poin-poin penting yang kita harus pelajari gitu loh, Koko dan Cece, supaya kehidupan seksual dalam pernikahan kita ini lebih baik lagi. Silakan Koko dan Cece. Oke. Saya mulai dulu kalau saya, karena saya background-nya tekniknya teknik industri juga, jadi memang belajar juga tentang anatomi gitu kan. Teman-teman pahami betul anatomi pasangan. Nah, satu tuh, Itu termasuk tidak hanya anatomi yang kelihatan ya, termasuk juga anatomi organ genital. Nah, itu yang boleh lihat kan cuma pasangan sendiri ya. Jadi dicari tahu penisnya suami miring ke kiri atau miring ke kanan, penisnya suami bengkok apa enggak gitu kan. Misalnya terlalu lama kejepit di celana dalam, akhirnya kalau berdiri belok ke kiri. Itu pahami, tapi bukan untuk ditertawakan. Kalau misalnya tiba-tiba berdiri dan miringnya agak ke bawah, terus gini, hehe, punyamu nggak tegak ya, jangan gitu. Tapi bagaimana itu dipahami, terus dicari caranya nih, supaya masuknya enak, beloknya pas, mungkin butuh diganjel kanan, diganjel kiri, itu perlu dibicarakan. Atau misalnya juga terkait dengan anatomi tubuh. Kalau saya sama Kojoy itu tipe yang badannya panjang. Saya tipe yang badannya pendek. Nah, Kojoy kakinya pendek, relatif ya. Bukan pendek. cuma badannya lah yang panjang. Ada juga bagian lain yang ya, panjang. Ya itunya saya tahu lah itu panjang dan besar gitu ya. Nah, itu maksudnya kita supaya tahu nih pada saat kita berpelukan, space kita sampai mana. Terus kalau suami kita atau istri kita suka dipeluknya sampai kayak apa, kita ngukur sendiri nih. Anatomi tangan kita bisa meraih sampai mana, kita bisa megang menjangkau skrotumnya itu kayak apa, itu kita perlu tahu gitu. Dan pahami betul, karena balik lagi, setiap pasangan itu unik. Ada yang vaginanya rentangnya jauh, ada yang rentangnya pendek. Kalau yang rentangnya pendek enak, sebentar aja orgasme, kesentuh dikit dinding rahimnya udah menggelinjang gitu kan. Nah, itu temukan dan cari tahu gitu. Kalau misalnya, oh lebih enak kalau agak diganjel ke kiri, bantalnya harus yang ini. Bila perlu tiap honeymoon bawa bantal itu gitu. Biar pas. Bantal keramat ya, C, jadinya. Bantal keramat. Jadi di hotel manapun pas tuh. Ganjelnya pas ya kan? gitu ya. Nah, itu perlu untuk tahu anatomi. Yang ketawa-ketawa kayaknya pengalaman juga. Ya kayaknya ya mirip lah. Semua mungkin tidak mirip. semuanya lurus gitu ya. Ada yang agak bengkok, ada miring kiri, miring kanan. Disesuaikan aja. Jadi kalau misalnya butuh gaya agak miring dikit, miringnya kemana? Itu supaya jangan sampai terus lepas gitu di tengah-tengah karena beloknya kebalik gitu. Nggak bisa kalau dipaksa penisnya ya sakit ya kan? Pahami anatomi itu. Pahami anatomi pasangan ya, C. Oke. Ya, mungkin ada tambahan kok. Nah, ini saya share poinnya ya. Nah, ini poinnya supaya dicatat. Nah, yang paling penting adalah kita memahami dan menerima anatomi pasangan. Jadi, kita harus tahu, kita paham bagaimana bentuk pasangan kita dan bisa menerima dia. Karena kan setiap pasangan itu pasti unik kan, ada yang cowoknya tinggi, ceweknya pendek, ada yang sama. Nah, makanya teman-teman jangan istilahnya meniru dari film-film yang apa namanya? Ya, yang hot-hot itulah. Karena kadang-kadang itu kan nggak sama ya dengan kita ya. Misalnya kita lihat nih, wah, kok mereka bisa ya dari belakang misalnya. Nah, dari belakang, tapi kalau kita praktekkan, misalnya, ya mohon maaf, misalnya yang pria penisnya kurang panjang misalnya.
begitu dari belakang nggak nyampe dia misalnya. Nah, cuman kayak tadi helikopter di depan-depan gitu aja, nggak nyampe. Nah, ini yang kadang-kadang berbahaya. Pada saat kita membandingkan dengan orang lain, kita nggak menerima anatomi pasangan kita. Akhirnya seks itu tidak mencapai tujuannya. Komunikasi pun tidak tercapai karena masing-masing sibuk dengan hayalannya sendiri-sendiri, sibuk dengan Ya, gambarannya sendiri-sendiri. Gitu. ya. Termasuk juga ini ya, pahami area sensitif pasangan ya. Kalau yang suka baca majalah Cosmo, majalah apa, itu kan mereka hanya memberi guideline. Tapi tetap teman-teman bekerja sama dengan pasangan, menemukan G-spot, menemukan area-area yang enak, suka dipegangnya di mana, megangnya kayak apa, ngeremesnya kayak apa, itu dikomunikasikan. Jangan sampai, suka ngeremes terus kesakitan terus diem aja. Bilang, kalau memang sakit ya bilang gitu. Kan enggak enak juga, menyakiti kan juga di kitanya juga enggak nyaman gitu kan. Nah, tapi lain lagi kalau ada orang yang suka kalau kayak merasa tersiksa gitu. Ada loh yang kayak gitu. Semoga di sini enggak ada ya. Ada yang semakin tersiksa, semakin sakit, itu pasangannya semakin puas. Nah, itu mungkin ada, tapi semoga tidak di sini, ya. Kalau yang Oke. parah itu ada penyakitnya itu ya. Ada salah satu penyakit dalam seksual gitu ya. Ya, ada yang tahu kan ya, misalnya ada yang sampai harus mukul, harus sampai biru dulu baru puas gitu. Nah, itu adalah satu penyimpangan. Nah, kalau kita sudah tahu kebenaran, sebaiknya kita perbaiki itu, minta hikmat Tuhan supaya kita bisa menjadi lebih baik dalam komunikasi seksual. Ya, itu tips yang pertama terkait dengan anatomi. Nah, tips yang kedua yang tidak kalah penting adalah pahami siklus seksual dan hormonal pasangan. Kalau cewek deket-deket masa mens atau justru pada saat titik mens itu biasanya dari risetnya libidonya malah naik. Nah, tapi ini kan tantangan. Cowoknya kan merasa, waduh, kalau nanti tiba-tiba di tengah-tengah mensnya keluar kan penisnya jadi bambu runcing gitu ya. Nah, itu perlu dipahami, dikomunikasikan kayak apa. Terus terkait dengan tadi seperti yang saya alami, kita perlu tahu siklus subur. Dan ini kita perlu betul-betul kesepakatan. Ya, puji Tuhan, kayak tadi Coach Joy bilang ya, seiring dengan kematangan iman, kematangan kedewasaan semuanya, dia bisa memahami bahwa seks itu tidak hanya rekreasi, tapi juga sepenuhnya kita tunduk pada aturan gereja bahwa seks itu adalah juga prokreasi. Karena itu kita tetap taat nih dengan kita paham ada yang namanya masa subur. Kalau masa subur berarti kita pendam hasrat seperti apa. Kalau pas tidak subur ya kita lakukan. Nah, itu kita betul-betul perlu kesepakatan. Karena kalau enggak, ya kita enggak akan bisa menikmati itu sebagai anugerah yang indah. Gitu. Ya. Oke. Tiap pasangan bisa cari tahu sendiri ya cara ngecek masa suburnya. Ada yang bisa tahu dari suhu tubuh, ada yang bisa tahu dari lendir. Kalau saya enggak mau gambling, kalau saya pakai alat tes itu. Jadi kalau memang lagi subur, udah mending enggak gitu, daripada ada apa-apa. Karena betul-betul siklus subur saya subur sekali gitu. Dan itu turunan sejak dari mama saya. Bahkan cece saya pun juga mengalami yang sama gitu. Jadi ya enggak tahu, itu yang mungkin kasihan Coach Joy ya. Di satu sisi itu berkat, tapi di sisi lain, banyak orang enggak bisa punya anak. Saya gampang punya anak itu berkat, tapi mungkin bagi Coach Joy itu kekecewaan karena enggak bisa begitu sporadis dan rutin gitu seperti yang orang lain bisa lakukan. Kadang juga muncul omongan, enak ya teman kita si A itu ya yang sampai sudah pernikahan 15 tahun enggak punya anak, itu mau melakukan pagi, siang, sore, malam, mau sampai ngreges badannya kan ya enggak hamil-hamil gitu. Kadang omongan itu juga ada, saya juga merasa iya ya, kasihan juga suami saya ya. Nah, tapi itu betul-betul butuh kesepakatan gitu. Mungkin banyak teman-teman yang merasa gini, kok gereja itu kesannya kaku banget ya.
nggak boleh pakai alat kontrasepsi, nggak boleh, bahkan istilah keluar di luar pun nggak boleh kalau di gereja, menurut aturan di gereja. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau tarik ke akarnya, kenapa sih gereja membuat aturan atau mempunyai satu filosofi seperti itu? Karena gereja mau bahwa yang namanya hubungan seksual itu betul-betul terbuka dengan kehidupan. Nah, teman-teman kalau mau baca soal itu ya, itu bisa baca di kitab Kejadian 38. Itu ada kisah tentang seorang yang bernama Onan, gitu ya. Onan ini ceritanya dia punya kakak, ini punya istri. Dan kakaknya ini akhirnya mati, gitu ya. Sebelum memberikan keturunan kepada istrinya. Kalau adat Yahudi zaman dulu, kalau kakaknya mati, maka adiknya harus otomatis menggantikan sebagai suaminya. Nah, si Onan ini, dia kan karena itu memang aturannya, dia menerima aturan itu. Tetapi pada saat dia berhubungan dengan istri dari kakaknya ini, dia merasa, aku nggak mau istilahnya memberikan keturunan kepada istri kakakku, karena dia bukan milikku. Gitu. Nah, akhirnya apa yang Onan lakukan, dia mengeluarkan spermanya di luar. Nah, akhirnya Onan ini istilahnya terbunuh atau mati gitu ya, oleh Tuhan itu dimatikan. Kalau kita lihat, bukan karena aktivitas dia mengeluarkan di luar sebenarnya yang membuat dia ini mati. Tetapi yang Tuhan benci adalah ketidakterbukaan terhadap kehidupan. Nah, ini konsepnya begitu. Nah, teman-teman, kalau kita sudah berani melakukan hubungan seks, maka kuncinya adalah kita tidak boleh tertutup dengan kehidupan. Kalau kita sudah punya konsep yang benar, apapun yang terjadi, misalnya kita udah berusaha nih, udah berusaha jaga tanggal, udah berusaha gini, mengatur kelahiran boleh. Gereja juga memperbolehkan kita mengatur kelahiran. Tapi gereja tidak mau kita punya konsep bahwa kita tertutup dengan kehidupan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah berusaha, tetapi itu tetap terjadi, maka kita harus sepenuhnya menerima. Karena kalau kita tidak menerima pun efeknya nggak cuma ke kita, tapi juga ke anak kita yang hidupnya akan merasa tidak diterima. Ya, Istilahnya tertolak kejadiannya itu tidak tertolak gitu. Dan itu akan membawa dampak buat anak-anak kita. Nah, jadi ini dipersiapkan bukan hanya pada saat kita sudah mungkin ibunya sudah melahirkan anak atau dan sebagainya, tapi ini sudah dipersiapkan sejak saat kita melakukan hubungan. Ya, kesiapan ini sudah harus kita punyai saat kita melakukan hubungan. Nah, itu aja sih bagaimana kita memahami seksual, siklus seksual dan hormonal pasangan. Intinya adalah terbukalah dengan kehidupan. Gitu. Sip. Nah, terus masih ada tips lagi, Ola. Yang berikutnya itu terkait dengan kita perlu paham betul apa itu kesukaan pasangan. Ya, kalau bisa teman-teman kita pahami betul apa kesukaan pasangan terkait dengan dia suka harum apa, dia suka kita pakai baju apa, dia suka cahayanya kayak apa, dia suka lampu kuning atau lampu putih, dia suka redup atau suka terang, dia suka musik yang seperti apa, ambience itu diciptakan. Dalam arti, teman-teman enggak usah yang bilang gini loh, oh aku enggak bisa naik hasratku kalau aku enggak lihat bokep gitu. Dalam nama Tuhan itu kita minggirkan. Karena kalau kita sudah tahu kebenaran, kalau kita lihat itu, fantasi kita yang terbentuk itu tidak benar. Karena yang kita bayangkan orang lain. Ambience itu bisa diciptakan. Cari aromaterapi yang sama-sama suka, mungkin bangkitkan suasana, spraynya yang sutra, atau misalnya harum-harumannya itu yang suami kita doyan, gitu ya. Dan itu perlu kita cari tahu, dan itu seninya berkomunikasi. Dia suka pakai baju, kita pakai baju warna apa, dia suka kalau spray kita itu disusunnya bagaimana, lampunya terangnya seperti apa, dimmer atau enggak, itu kita perlu betul-betul sampaikan. Ya, kemudian apa ya yang kita juga kadang perlu pahami bahwa kita itu membangun komunikasi terus dengan pasangan itu seperti orang pacaran. Kalau sempat, kalau memang ada budget lebih,
silahkan teman-teman rencanakan untuk short escape berdua. Ya, ciptakan aja lah satu adrenalin kecil lah. Iseng-iseng gitu kita ke hotel, cuman berdua aja. Nikmati gitu ya. Ada hotel baru dicoba. Daripada kita bingung tiap bulan ganti suasana rumah, udah masuk hotel aja sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nikmati itu gitu. Kemudian pahami juga pasangan itu suka privacy apa enggak gitu. Kalau saya sama Coach Joy berbeda dalam hal ini. Kalau saya tipe yang enggak apa-apa, adrenalin gila-gilaan gitu enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya diajak di Pantai Kuta berdua lagi gelap-gelapan, gelar kain Bali, make love di tepi pantai, saya enggak apa-apa. Tapi Coach Joy enggak tipe gitu. Dia tipe harus di ruangan tertutup, harus pokoknya itu pintu itu terkunci ganda gitu ya, supaya enggak ada siapapun yang masuk. Dan itu saya harus pahami. Kadang saya itu suka ngusili dia, ayolah kita lari ke pantai lah, kamu enggak usah takut digerebek, aku pasti bawa fotokopi kakak kok. Aku istrimu yang sah, aku bawa KTP gitu kan. Tapi katanya Coach, aduh enggak enak lah, kayak rasanya dipandang oleh langit terbuka itu kayak rasanya enggak enak. Nah itu pahami teman-teman, kita enggak bisa seenaknya sendiri gitu ya, pingin yang gimana-gimana gitu ya. Nah itu kita perlu cari tahu apa kesukaan pasangan. Nah mungkin Koko ada tambahan kok. Ya mungkin saya cerita pengalaman ya. Jadi sebenarnya kami ini bukan seksolog, bukan kayak dokter Boyke, tapi kami di sini cerita pengalaman aja. Mungkin bisa jadi pengalaman kami sama juga. Nah, kalau bicara soal short escape, karena anak-anak kami sekarang udah besar, jadi mereka kalau misalnya saya bilang sama mereka, Papa sama Mama mau ke hotel dulu. Wah, mereka itu udah senyum-senyum yang nggak enak gitu kan. Udah mau ngapain, hayo kan gitu. Karena mereka udah besar semua gitu. Nah, akhirnya bagaimana cara kita short escape adalah dengan pelayanan. Kita weekend cari melayani rekoleksi pasutri, melayani camp, melayani retret. Nah, kan tidurnya di hotel juga kan. Nah, dan pada saat itu kan anak-anak nggak boleh ikut. Jadi kalau ditanya sama anak-anak, Papa mau kemana? Mau pelayanan retret. Ah, betul. Nah, mereka rela gitu kan. Oh, pelayanan retret. Kadang kita juga di itu ya, kok di biara, di rumah retret gitu ya. Ya kita melakukan aja, make it fun gitu. Pernah kita sampai bikin kasurnya susteran itu ambrol gitu. Tapi itu fun gitu ya. Akhirnya gitu kan. Waduh kalau suster tahu gimana ini gitu kan. Jangan tanya susteran di mana ya. Ya jangan ditanya di mana ya. Soalnya kita waktu itu juga bingung, terus nanti kalau suruh ganti ini gimana gitu ya. Nah itu. Oke. Maksudnya make it fun gitu. Make it fun. Oke, thank you Koko dan Cece. Tadi yang pertama memahami dan menerima anatomi pasangan, juga memahami siklus seksual dan hormonal pasangan, dan juga yang penting juga memahami kesukaan pasangan itu apa ya. Nah, coba Koko dan Cece boleh tolong tadi point to remember dari pembicaraan kita nih pada malam hari ini apa ya Koko dan Cece, supaya bisa kita ambil kesimpulan yang bisa kita pelajari. Oke. Ini saya mau share dulu ya. Ini ada hal yang perlu kita ingat. Jadi nggak cuma ingat saru-sarunya tadi ya, tapi ini juga kita perlu ingat. Nah, ini dia. Hal yang perlu kita ingat adalah pertama adalah hubungan seks yang harus kita miliki dalam relasi hubungan suami istri harus seks yang membangun, bukan seks yang menghancurkan. Seks yang menyatukan, bukan seks yang memisahkan. Jadi kalau karena seks kita justru terpisah dengan pasangan kita, berarti seks kita tidak membangun. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah pada saat kita berelasi dalam hubungan suami istri, kita harus memandang hubungan seks itu sebagai ekspresi cinta, bukan ekspresi nafsu. Memang pada saat kita melakukan hubungan pasti ada nafsunya, betul ya? Itu tidak kita pungkiri. Tetapi itu bukan yang menjadi utama. Karena banyak pasangan yang hanya mengumbar nafsu tanpa lagi memperhitungkan unsur cintanya, unsur kasihnya yang ada di dalamnya. Nah, ini kita mesti berhati-hati. Istilahnya gini, kadang-kadang udah karena, wah, satu minggu nggak dapat jatah, 1 bulan nggak dapat jatah, begitu ketemu langsung tembak.
itu berarti hanya nafsu yang sedang disalurkan, bukan cinta. Nah, itu yang kita perlu hati-hati. Yang ketiga, intimacy and uniqueness. Jadi bagaimana kita membangun intimacy itu masing-masing pasangan pasti unik. Karena anatominya sendiri-sendiri, yang paling tahu mereka sendiri. Maka mereka harus bersepakat. Ya, harus bersepakat. Nanti kita kalau melakukan itu begini ya, caranya begini dalam kondisi yang kayak gini. Kita sepakat. Dan kesepakatan itu diambil dengan dasar saya mau melayani atau memberikan diri saya kepada pasangan saya. Bukan hanya mau menikmati tubuh dari pasangan saya. Ini salah satu pengaruh yang besar dari teologi of the body juga. Nah, yang keempat, yang terakhir, benar atau salah, kita jangan masuk ke dalam penghakiman. Ya, kami di sini pun mungkin tidak semua apa yang kami ceritakan ini benar. Mungkin tidak apa yang kami ceritakan ini tidak semuanya itu sesuai dengan hukum gereja, gitu ya. Tetapi marilah kita sama-sama introspeksi dan melihat ke diri kita sendiri. Masalah benar salah itu jangan dengar apa kata orang, tapi bagaimana kita sendiri punya standar yang sama dengan pasangan kita, itu udah cukup. Masalah menghakimi itu sebenarnya sudah hak Allah. Kami pun masih terus berjuang untuk semakin lama semakin mendekati kebenaran. Kami nggak bisa bilang bahwa kami juga benar gitu ya, tapi semakin lama semakin mendekati kebenaran. Nah, pada saat kita dengan pasangan juga hindari saling menghakimi satu sama lain, tapi terimalah satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah hal-hal yang merupakan kesimpulan dari apa yang kami ceritakan tadi, ya. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya satu, tujuannya adalah kita tetap bersatu, kita tetap terus mempertahankan komitmen yang kita ucapkan di awal, yaitu apa? Aku bersedia. I do. Dan itu kalau kita bisa jaga sampai akhir hidup kita, maka visi dan misi kita bisa tercapai. Yaitu apa? Forever I do. Forever I do. Luar biasa. Teman-teman, thank you Koko dan Cece. Nah, ini pasti udah pada gak sabar nih ya untuk tanya. Untuk termin pertama, kita mau buka dulu ya Koko dan Cece untuk pertanyaan ya. Ya. Untuk termin pertama, kita beri kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya langsung. Ya, boleh raise hand atau tunjuk tangan dulu, kasih icon atau apa. Yang mau bertanya langsung silakan nih. Untuk yang pertama kita ada Bro Ronald. Silakan Bro Ronald, boleh unmute. Halo, shalom Koko Cici. Halo. Terima kasih nih informasinya sangat edukatif banget nih. Jadi mau langsung dipraktekkan rasanya. Waduh, langsung mau dipraktekkan. Nanti tunggu acara selesai dulu ya, baru dipraktekkan ya. Nanti setelah doa penutup. Mana Ronald udah disetel-setel tuh kamarnya, lampunya gitu ya. Jadi kan udah beli lilin aroma yang sama sekali. Udah beli lilin? Udah dong. Udah siap. Mau diapain lilinnya? Kalau Ronald lilinnya untuk pencahayaan kok, bukan untuk ditetes-teteskan, bukan. Enggak dong. Oke. Gimana nih, Nah? Ada pertanyaan apa buat Koko Cici? Kok itu yang mau nanya sih, kan tadi aku baru tahu jujur ya kalau misalnya dari gereja itu ternyata untuk KB-nya itu kan nggak boleh, sedang terputus ya, maksudnya di Coitus interruptus. Ya, coitus interruptus. Ya. Nah, maksudnya, boleh, maaf, mau nanya sedikit ya, maksudnya kalau misalnya dari Koko Cici kan, kalau tadi cerita kan, maksudnya cukup produktif dan cukup aktif ya dalam hubungannya gitu. Nah itu berarti selama masa subur dan tadi kan Cici Suaranya hilang. Coba tes lagi, Nah, suaranya hilang, agak hilang. Halo, jelas. Oke, ya, terus? Iya, sorry, maksudnya strateginya kayak gimana nih kok? Jadi apa selama si Cece selama 22 hari itu nggak melakukan hubungan atau gimana gitu kok? Boleh itu nggak? Karena kan kalau dari gereja kan kita boleh pakai kontrasepsi ya, maksudnya kontrasepsi itu gimana kok? Boleh kasih tahu strateginya? Karena kebetulan ini udah 2 juga nih. Kalau nambah lagi, wah, luar biasa. Trik jadinya, Nal, tips and trick ya, gimana nih kalau masa subutnya tadi pendek gitu ya, Nal ya? Oke. Ya silakan Koko Cece.
Thank you. Jujur dulu waktu kami masih muda, kami pun bukan berarti tidak pernah nih pakai alat kontrasepsi yang lain selain kalender. Ya, kami sendiri pun saat menyadari bahwa keinginan kami untuk melakukan itu lebih daripada jatah hari tidak subur yang diizinkan Tuhan, itu awalnya kami juga sempat bingung. Dan di awal-awal kami juga sempat istilahnya coba beberapa alat kontrasepsi gitu ya, sehingga tahu ada yang rasa duren, ada yang rasa melon, ada yang bergerigi, itu jadi tahu gitu kan. Nah, tapi balik lagi, kami di sini bicara bukan mau bilang bahwa selama hidup kami itu suci, kudus gitu ya, nanti jadi santo sama santa gitu kan. Enggak, tapi maksudnya gini, dalam perjalanan semakin hari kita semakin paham mana yang benar, mana yang enggak gitu. Nah, yang penting adalah kita coba dulu, usaha dulu bagaimana caranya. Dan memang kami udah pernah coba gitu kan, bagaimana menjaga istilahnya hanya melakukan itu di hari-hari yang tidak subur. Dan itu sampai beli alat kesuburan ya, sampai cek gitu ya, alat kesuburan dan sebagainya itu. Itu yang kami usahakan. Tapi ternyata di awal-awal kami pun gagal. Gitu ya, kami pun gagal. Dan sampai kami dapat anak kami yang kembar itu pun kami lakukan dengan perhitungan yang matang sebenarnya. Jadi saya ingat betul waktu kami melakukan yang satu kali itu dan jadi anak kembar, itu pada saat kalender menyatakan tidak subur, itu satu. Yang kedua, posisi Cece pada saat itu sedang menyusui. Dan menurut orang-orang kalau sedang menyusui itu harusnya nggak akan jadi, menurut orang-orang gitu ya. Nah, itu yang membuat kami berani. Tapi akhirnya apa? Jebol juga kan, malah 2 dapatnya. Nah, kami pun bergumul, kami pun konsultasi dengan dokter, apa yang terjadi gitu kan. Nah, akhirnya dokter bilang, ya memang kondisinya itu nggak gampang, kamu ini nggak gampang memang gitu loh. Jadi tukar sandal pun jadi, katanya dokter begitu. Waduh, saya lebih kaget lagi. Bayangin, jangankan berhubungan, tuker sandal aja jadi anak, katanya gitu. Nah, jadi banyak hal yang kami coba dan jujur tidak semuanya benar gitu ya, tidak semuanya benar. Nah, di sini kami tidak mau men-sharingkan apa yang tidak benar, tapi yang pasti kami bilang bahwa kami pun melakukan hal yang tidak benar. Nah, tapi yang kita mau pegang adalah begini, selama kita masih mampu, usahakan dulu hal yang betul-betul benar. Jangan kita dengan gampang, dengan instan, sekarang kan zaman instan ya, saya nggak mau repot mikirin, ngitungin tanggal, ngetes kesuburan, kan repot. Udah, minum pil aja. Udah, pakai alat kontrasepsi aja. Nah, poinnya adalah jangan kita menggampangkan. Nah, kita juga harus secara perlahan-lahan belajar. Masih jatuh, masih melakukan istilahnya, waduh nggak tahan nih. Akhirnya nggak tahan tapi takut punya anak lagi. Akhirnya tadi mungkin terjadi coitus interruptus misalnya kan, akhirnya dikeluarin di luar. Ya udah, kalau udah terjadi seperti itu, jangan terus, aduh saya gagal, menyesali diri, terus akhirnya hubungan dengan pasangan menjadi rusak. Nah, itu yang kami bilang, jangan seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, kesalahan itu sudah terjadi, ya udah, tinggal datang ke kamar pengakuan, akukanlah dosamu di hadapan Tuhan melalui Romo. Iya. Tetapi jangan juga begini, kita merencanain nih, kita lakukan, tapi nanti saya coitus interruptus ya. Nah, jangan juga begitu gitu kan. Nah, itu berarti kan sudah direncanakan. Rencana benar kok. Kita tetap selalu berusaha jaga, tetap gereja mengizinkan kelahiran itu diatur. Tapi gereja tidak mengizinkan kita tertutup dengan kehidupan. Apapun yang terjadi, intinya gini, sekarang ini kita bicara ini sebenarnya apa sih yang kita mau rubah? Cara kita berpikir dan cara kita berkonsep. Itu yang mau kami ubah. Ya maksudnya kita berubah bersama-sama ya. Bukan kita mau tiba-tiba hari ini ikut talk show ini dan besok jadi pasangan yang suci. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi kita mau, sekarang kita punya konsep yang benar nih mengenai seks. Nah, setiap kali saya konsultasi sama Romo soal seks, Romo pun susah jawabnya. Karena Romo bilang begini, saya nggak pengalaman, katanya gitu. Kan repot ya? Iya. Mau konsultasi sama Romo saya nggak pengalaman. Tapi Romo bilang begini, intinya beginilah,
Pak Joy, jangan repot-repot. Isilah hidupmu lebih banyak hal-hal yang bermanfaat, maka ya istilahnya kita ngomong hal-hal yang mungkin dosa atau yang tidak benar itu akan terminimalisir. Nah, pada saat kita sering berpikir tentang konsep seperti ini, konsep yang benar tentang seks, kita berpikir tentang bagaimana melayani pasangan, membahagiakan pasangan, saya rasa kalaupun terjadi hal-hal yang negatif, itu bukan sesuatu yang major, ya, sesuatu yang menguasai kehidupan kita. Tapi biarlah kita juga tetap menyadari bahwa kita tetap manusia yang tidak luput dari dosa. Gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Semoga bisa menjawab, meskipun saya sadar itu juga masih gerambiang gitu ya. Karena memang masing-masing itu nggak bisa ngomong. Saya pun nggak bisa memberikan nasihat bagaimana caranya. Karena apa? Karena saya pun masih jatuh kadang-kadang, ya kan? Tapi yang penting kita ngerti dan kita berusaha. Itu yang nomor satu. Ya, terkait dengan hal ini, maksudnya gini ya. Kalau apa yang penting pada saat kita tahu kita jatuh, itu kita jangan malu untuk datang ke ruang pengakuan. Nah, saya tanya di sini, siapa yang di sini sudah mengakukan ke Romo gitu, mengaku kepada Tuhan di ruang pengakuan. Misalnya kalau dulu pernah pacaran enggak kudus, itu sudah diakukan atau belum? Atau misalnya kalau yang pernah pakai kondom, itu sudah pernah ngakui belum? Loh, kalau saya berani masuk ke ruang pengakuan, Romonya yang malu sendiri gitu. Terus saya bilang, loh, tapi saya harus ngaku, Romo, karena kan ini enggak boleh. Romo bilang gini, iya, sudah, iya, saya ngerti, ya. Yang penting saya tahu kamu niatnya baik. Terus kadang itu sampai pernah saya waktu mau ngaku, muka saya udah nakal gitu kan. Kamu mau ngaku tentang itu lagi? Iyalah, Romo, gitu. Ya sudah, cepet sini gitu. Tapi maksudnya gini loh, teman-teman. Pada saat kita tahu kita jatuh, kita berani datang kepada Tuhan, gitu. Dan kayak tadi Ko Joy bilang, bukan kita merencanakan untuk jatuh gitu. Misalnya contoh yang sederhana, kalau sudah tahu bahwa oh ternyata saya ini sekarang lagi subur, terus tiba-tiba Ko Joy tidak bisa nahan gitu kan, terus kita udah bikin kesepakatan nih, nggak usah sampai dalam ya, pokoknya kita aja, foreplay, orang Jawa bilang di permukaan gitu ya, amping-amping gitu. Tapi terus tiba-tiba keterusan gitu kan. Terus akhirnya sampai terpaksa harus dilepas gitu, coitus interruptus. Nah, kalau kayak gitu bukannya terus kita langsung saling menyalahkan Tuhan, makanya tadi kan mestinya enggak usah lanjut gitu. Enggak yang kayak gitu, tapi bagaimana kita ya tadi kita bablas ya. Keterusan ya. Terus habis gini kita berarti enggak boleh gini lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan penerimaan, dan itu yang betul-betul saling sepakat gitu. Termasuk tadi kayak katanya Koko, misal ternyata tes positif 2 garis gitu kan, jangan terus ini makanya gara-gara kamu telat nyabut, lu jangan bilang gitu, itu kesalahan bersama gitu loh. Siapa suruh juga goda, siapa suruh nggak bisa ngerem, itu udah saling gitu ya. Kalau sudah kayak gitu ya udah dijalani gitu loh, diterima gitu maksudnya. Ya, makanya kita sampai 4 itu. Ya karena itu mau enggak mau harus dijalani, itu kan. Iya. Bablas. Terus terkait dengan hal ini aja, makanya tadi saya bilang dalam arti kan enggak bisa enggak pernah jatuh itu enggak mungkin. Wong kemarin aja habis ini COVID, habis vaksin. Habis vaksin itu kan terus kan kita tetap hitung pakai kalender gitu ya. Terus habis gitu udah betul-betul di masa enggak subur. Saya itu telat mens. Saya itu seumur hidup kalau telat mens artinya positif. Begitu telat mens hari pertama udah beli alat tes saya. Itu sudah paniknya setengah mati ya kan. Terus Ko Joy bilang gini, "Loh kok bisa ya? Ya garuk-garuk dia ya kan." Saya sampai udah bilang ke teman-teman saya, "Aduh ya apa ini ya, hamil lagi anakku 5 ya," gitu ya. Tapi ternyata habis saya vaksin dosis 1 itu mens saya memang telat, siklusnya sempat enggak teratur gitu. Nah, terus setelah itu waktu habis dosis 2 siklusnya enggak teratur lagi. Udah tenang saya. Tapi apakah saya enggak jatuh, teman-teman? Jatuh. Buktinya waktu tahu telat mens udah panik gitu kan. Padahal udah dihitung, udah sesuai, udah pakai alat, udah tahu itu enggak subur gitu loh. Nah, kuncinya pada saat itu terjadi wis lah,
saling menguatkan lah, nggak usah saling menghakimi, nggak usah saling menyalahkan, maksudnya kayak gitu. Ya, dan mungkin untuk menutup pertanyaan ini ya, kalau kita sadar betul-betul bahwa hubungan seks ini bukan yang satu-satunya untuk istilahnya kalau nggak hubungan seks ini masalah ini misalnya, ya kita akan bisa belajar untuk menahan diri, gitu kan? Ya, Kita akan bisa belajar untuk sampai di suatu titik bahwa ya kalaupun saya nggak bisa atau nggak boleh saat ini karena dengan pertimbangan kesepakatan bersama tadi, ya saya harus berusaha bagaimana caranya menahan diri. Kita hanya menahan diri sebagian dari masa hidup kita. Kita nggak menahan diri seperti Romo gitu kan, yang sepanjang hidupnya memang nggak pernah gitu kan. Nah kita masih mending gitu kan. Kita lihat aja Romo itu loh, sepanjang hidupnya nggak pernah blas gitu kan, nggak tahu lagi kalau Romo pun jatuh dalam dosa, kita nggak tahu lagi gitu. Tapi intinya kita melihat Romo kan sebagai sosok yang kalau memang idealnya dia nggak pernah tuh selama hidupnya. Nah masa kita misalnya nahan sebulan aja atau 20 hari masa nggak bisa sih? Nah itu yang perlu kita punyai sehingga apapun yang kita lakukan itu semuanya harus ada unsur saya melakukan ini karena menyayangi pasangan saya. Dasar. Ola, ada banyak pertanyaan di kolom chat, Ola. Iya, ini dilanjutin dulu nih, Ce. Oke, nah ini ada pertanyaan nih, Ce. Titipan pertanyaan nih. Berarti kalau steril itu berarti nggak diperbolehkan dong ya secara gereja Katolik, gimana nih, Ce? Iya, nggak boleh kalau di gereja Katolik. Jadi kalau teman-teman sekarang udah ada yang kadung, ya masuklah ke ruang pengakuan gitu aja. Iya. Jadi intinya gini, jangan sampai pembicaraan ini, ya pembicaraan tentang ini nggak boleh, membawa kita ke dalam perasaan bersalah yang kita nggak bisa keluar dari situ. Tapi justru kita harus melihatnya bahwa kabar sukacita Tuhan adalah begini, seberapa jatuhnya kita pun, itu kita bisa datang ke ruang pengakuan dosa dan dosa kita dihapuskan. Dihapuskan semua, nggak ada sisa. 100%, karena Tuhan sudah naik di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa kita. Dan yang terpenting kita maksudnya enggak bikin gara-gara gitu ya. Betul-betul kita melakukan itu, datang ke ruang pengakuan dengan sadar, dengan merasa betul-betul menyesal dan bilang sama Tuhan, aku tahu Tuhan aku salah gitu. Nah, itu sikap hati itu yang penting gitu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu ya. Iya. Mau tanya, ada istri yang sudah melayani suami dengan baik. Istrinya cantik, pinter, kaya juga, padahal udah oke banget. Tapi suaminya masih selingkuh juga. Seringkali selingkuhannya, maaf, lebih jelek. Itu gimana ya? Jika seperti itu, cerai jalan satu-satunya, atau bagaimana memulihkan hubungan tersebut setelah dikhianati? Wah. Ya. Baik. Siapa mau jawab dulu? Koko dulu lah. Oke. Nah, ini kalau saya baca pertanyaannya ya, mau tanya ada istri yang sudah melayani suami dengan baik. Istrinya cantik, pinter, kaya juga, padahal udah oke banget. Nah, pernyataan ini kalau saya bilang itu ada hashtagnya. Kalau di Surabaya itu ada hashtagnya. Hashtagnya itu ikulah jaremu. Maksudnya apa? Itu kan katamu, kan gitu. Tetapi bukan katanya suaminya ini loh. Iya kan? Nah, itu kan kata kita sebagai orang luar. Nah, apa yang terjadi dengan persoalan ini, persoalan perselingkuhan, seringkali yang kita temukan di dalam pasangan-pasangan itu, persoalannya bukan hanya di seksual saja. Jadi, kadang kita, makanya saya bilang, kadang kita melihat dari luar hanya melihat gini, kok bisa ya istrinya menurut kita cantik, menurut kita oke, bodinya oke, dan segala macam oke, tapi kok suaminya masih selingkuh. Nah, persoalannya kalau kita hanya melihat dari sisi seksualnya, tapi pada saat suaminya melakukan itu ada multi aspek yang sedang terjadi di dalam pernikahan mereka. Nah, itu yang kita harus gali. Tidak sekedar menghakimi mereka, tapi kita harus gali dulu apa sih yang terjadi. Dan kalau ditanya gimana caranya, jalannya, solusinya. Nah, solusinya adalah pertama sebelum kita berikan solusi, cari tahu dulu penyebabnya apa. Cari tahu dulu penyakitnya apa. Kalau kita ke dokter kan gitu ya. Sebelum dokter kasih resep, maka satu yang dia akan cari tahu penyakitnya apa. Semakin akurat
dokter itu menemukan penyakitnya, maka semakin akurat juga obat yang akan dia berikan. Nah, kuncinya seperti itu. Jadi kita jangan bilang ini pasti salahnya suaminya nih. Karena apa? Suaminya jelek, istrinya cantik. Nah, jangan bilang begitu karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka lakukan di kamar mereka berdua, kita nggak pernah tahu kan. Kita nggak pernah ikut masuk ke kamarnya dan nonton, nggak pernah kan? Itu kan cuma mereka yang tahu gitu. Nah, jadi kalau ditanya begini, bagaimana cara memulihkan hubungan tersebut setelah dikhianati? Kalau ada yang tanya begini, saya mau tanya balik dulu ke orangnya. Mereka mau dipulihkan atau tidak? Karena kadang-kadang orang yang sedang rusak hubungannya dan diambang kehancuran, mereka sendiri nggak mau loh dipulihkan. Mereka sendiri bersikukuh untuk tetap mengambil jalan keluar yang mereka anggap benar. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang ada juga yang konsul sama kita dan ngomongnya begini, saya udah begini, tapi nggak berhasil. Gimana caranya? Saya akan tanya, lah kamu mau pulih apa enggak? Kalau kamu mau pulih, kamu mau taat sama Tuhan apa enggak? Kan gitu pertanyaan berikutnya. Pemulihan itu kalau kamu ingin dapat pemulihan dari Tuhan, maka kamu harus taat sama perintahnya Tuhan. Mau pulih enggak? Mau. Mau taat enggak? Taat yang bagaimana maksudnya? Nah, kalau dia sudah tanya begitu, udah susah, gitu kan? Jadi saya selalu bilang, tanya dulu di dalam ke dirimu sendiri, apakah kamu betul-betul pulih, betul-betul mau pulih, atau kamu sendiri saat ini sedang menikmati dosamu. Nah, kalau sedang menikmati dosamu, susah. Siapa mau datang ke siapapun, nggak akan bisa. Gitu. Jadi ini makanya kalau ini pertanyaannya lebih luas ya. Kita nggak cuma ngomong seksual, tapi ini lebih ke arah hancurnya satu relasi perkawinan. Apalagi sudah ngomong mau cerai. Itu betul-betul relasi perkawinannya hancur. Dan aspeknya biasanya nggak cuma seksual aja. Mungkin dipicu oleh seksual, iya. Tapi aspeknya pasti nggak cuma seksual aja. Ya, mungkin kayak cara komunikasinya, cara ngobrolnya, cara memperlakukan, cara melayani, cara bersikap itu banyak hal. Aspeknya banyak. Ya, nggak melulu karena seks. Oke, thank you so much Koko dan Cece. Nah ini ada yang menarik banget nih. Ditanya nih Cece nih terutama mungkin ya. Rahasia orgasme sampai 2 digit itu gimana sih? Coba dibagiin dong. Jadi yang pertama kayak tadi loh, maksudnya itu jangan malu-malu mengungkapkan daerah mana yang enak, disentuhnya kayak apa. Terus maksudnya itu tak kasih rahasia ya, cewek itu beda sama cowok. Kalau cowok itu kalau sudah naik, sudah klimaks, terus turunnya cepet. Kan kayak tadi ya on atau off kan gitu. Kalau cewek itu naiknya lama, turunnya juga lama. Nah, jangan sampai turun, terus baru dinaikkan lagi. Jadi agak turun dikit, udah dinaikkan lagi. Agak turun dikit, dinaikkan lagi. Jadi 2 digit itu tercapai tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama. Sehingga kitanya yang cewek staminanya juga tetap kuat, yang cowok juga tidak terlalu capek, sehingga nanti dia pada saat orgasme juga tidak sampai habis-habisan. Gitu kurang lebih. Ya, jadi tapi jangan digambarkan dari titik 0 gitu ya, misalnya 0 ke 100, 0 ke 100, terus 0 ke 100 lagi, 0 ke 100 lagi. Wah, yuk patah semua tulangnya kalau kayak gitu caranya kan. Ya, jadi timingnya itu loh, dikasih jeda dikit, turun dikit, terus dinaikkan lagi, turun, dinaikkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Detailnya kayak apa nanti yang cewek aja ngobrol sama saya ya. Ya. Ya, okay. Itu tarifnya beda kayaknya ya, tarifnya ya kalau yang konsultasi itu ya. Oke. Anyway, ini Koko dan Cece masih banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu nanti kita akan ambil beberapa aja ya. Oke. Nah ini juga nih, idealnya untuk pria berapa kali sih seminggu berhubungan seks? Kalau usia pernikahannya di bawah, apalagi kalau usia pernikahannya di bawah 5 tahun dan terus anaknya masih kecil dan bobonya bareng gitu di ranjang, gimana tuh Cek? Waduh, curcol ini. Ya kalau mau idealnya berhubungan seks berapa kali dalam seminggu, yang mau diacu yang mana? Kalau ada literatur kesehatan yang bilang 3 kali seminggu bagus, 5 kali seminggu bagus. Balik lagi
kesepakatan aja. Mau seminggu, mau sehari 3 kali, tapi kalau terus jalannya susah, apa ya itu enak. Pipisnya sakit, apa ya itu enak. Cari kesepakatan. Kalau kita ngomong medis, ada yang bilang 3 kali seminggu oke, gitu ya. Kalau masih punya anak kecil-kecil gimana? Nah ini harus pinter-pinter cari timing. Kalau Kojo itu dia bisa tahu, dibukai matanya satu-satu anaknya. Kalau sudah masuk ke fase tidur lelap, nah baru aman. Dan ini di sini kita butuh pengorbanan, ya kita yang pindah kamar, atau kita cari tempat yang betul-betul aman. Mungkin kita harus silent mode, jangan terlalu ribut, jangan heboh-heboh, jangan gedubrakan gitu kan. Nah itu perlu dicari caranya. Tapi yang pasti jangan sampai ada anak kecil itu mengganggu keintiman. Kita tetap juga harus bisa punya waktu yang berdua gitu ya. Cari timingnya. Kan kita misalnya anak kita tidur sore atau tidur siang gitu kan, kita yang tahu ya, oh dia tidur siang itu kurang lebih waktunya berapa lama. Berarti ini memungkinkan untuk melakukan. Nah, itu bisa disiasati. Atau kalau malam kita cepet-cepet tidurin dia gitu ya. Setelah itu kita melakukan. Nah, itu bisa dikondisikan. Oke, thank you Koko Cece. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip, aku gabung aja ya. Ini yang satu, intinya kalau bagaimana tetap ingin berhubungan seks tapi tidak mau punya anak gitu, kurang lebih kayak gitu ya, Ce. Jadi apakah pakai KB kalender itu, dan kalau untuk pakai alat tes kesuburan menurut Cece itu seberapa akurat sih gitu ya. Dan ini kalau pakai alat kontrasepsi gimana, tadi Cece sama Koko tadi udah sedikit jelasin ya. Itu gimana Koko dan Cece? Kalau saran saya sih, kalau dari yang saya lakukan lebih banyak pakai alat tes kesuburan itu. Akurat ya, Ce, itu ya? 90% lah. Oh, 90%. Ya, maksudnya yang pertama kan kami bisa berhasil jaga 4 tahun itu. Kalau yang kedua itu memang betul-betul mujizat Tuhan. Itu betul-betul mujizat Tuhan. Nggak bisa diomongkan itu. Bahkan istilahnya sampai keluarnya 2 telur di masa masih menyusui, itu betul-betul istilahnya alat kesuburannya aja bilang enggak subur kok, tapi keluarnya gitu ya. Itu betul-betul yang 10% outlier itu. Tapi itu cukup membantu. Atau kalau yang betul-betul paham tentang lendir, tentang suhu tubuh yang diajarkan di KB Alami, itu terapkan semua untuk supaya kita lebih bisa berjaga-jaga gitu ya. Dan balik lagi juga bisa berkonsul ke dokter untuk tahu kita siklus masa suburnya berapa, itu supaya lebih meyakinkan kita, lebih aman lagi gitu. Kalau alat kontrasepsi sendiri gimana ya, Koko sama Cece? Ya, kalau kita bicara alat kontrasepsi dan menurut aturan gereja, itu gereja sangat tegas. Jadi yang melarang bukan kami ya, itu perlu dimengerti, yang melarang bukan kami, tapi gereja. Gereja sangat tegas dalam hal ini. Selain KB kalender, itu gereja tidak memperbolehkan. Nah, tetapi kita harus memandang itu bukan dengan iman yang anak-anak. Kita harus memandang itu dengan iman yang dewasa. Dalam artian begini, kalau iman anak-anak itu kan cuman reward and punishment aja. Kalau kita berhasil dapat permen, kalau kita gagal disetrap. Kan itu iman anak-anak ya, reward and punishment. Tapi kita harus melihat bahwa gereja sebenarnya mau membawa kita ke dalam satu pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan seksual itu sendiri. Gereja tidak terlalu ngatur sampai bagaimana itu, saya rasa sih enggak. Jadi contohnya begini, misalnya ada pertimbangan dokter gitu ya, oh karena kamu ini sangat beresiko, kalau sampai kamu hamil bisa membahayakan jiwa mamanya misalnya, makanya kamu harus mau nggak mau harus steril atau harus pakai alat kontrasepsi. Nah, memang kalau kita tanya ke Romo, gimana Romo kayak gitu? Romo bilang, ya kalau Tuhan izinkan kamu hamil berarti dia akan memberikan kekuatan ke kamu. Romo tidak akan pernah bilang, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, tetapi balik lagi, kita kadang-kadang dibenturkan antara hukum gereja sama hukum kesehatan atau medis gitu kan. Nah, yang penting adalah gini, kalau memang menurut kita, wah saya misalnya saya nggak bisa nih
saya nggak bisa nanggung nih seperti ini, misalnya sampai harus kehilangan istri, harus kehilangan nyawa dan sebagainya, dan akhirnya itu terjadi proses misalnya steril atau apapun. Nah, jangan itu menghantui kita. Intinya begitu. Cukup datang saja sama Tuhan, akui semua, karena Tuhan juga sangat menyayangi kita. Itu yang harus kita pahami loh. Tuhan itu sama kita itu ya seperti Kristus dengan gerejanya, itu kan seperti suami dan istri ya. Hubungan Kristus dan gereja seperti suami dan istri. Tuhan pun kalau sebagai pengantin pria melihat pengantin wanita sedang bersusah, sedang bergumul, dia pun pasti mengasihi kita. Dia nggak akan lihat dosa kita. Dia akan lihat maksud kita mau bagaimana. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ingin tahu caranya bagaimana mensiasati, mengakali, nah, jangan tanya kami. Ya kan? Itu mungkin akan ada yang lebih ahli di sana. Ya, ahli-ahli seksologi apa semua, mereka lebih ahli untuk mengakali. Nah, tapi di forum ini kami cuma bicara bahwa konsep ini kalau kita udah punya dulu yang dasar yang benar, maka minimal hidup kita itu lebih banyak baiknya lah daripada yang buruknya. Itu yang mau kami bawa. Jadi jangan salah sangka, kami bukan konsultan seks gitu ya. Tapi kami mau membawa unsur bahwa ayo kita punya pemahaman yang benar dulu tentang seks. Kalau udah pasti ada penyimpangan-penyimpangan, betul ya? Yang kerja di bank, yang kerja di itu, namanya aturan selalu ada penyimpangan-penyimpangan. Jangan fokus di penyimpangannya, tapi fokus di jalan lurusnya aja. Masalah ada penyimpangan-penyimpangan, masing-masing pasangan pun pasti penyimpangannya beda-beda. Dan kalau kita bahas satu persatu, mau dibahas 10 tahun pun nggak akan selesai semua gitu kan? Karena persoalannya sangat detail, sangat spesifik, sangat unik. Nah, tapi kalau kita punya pemahaman dasar yang sama, saya percaya tiap pasangan akan bisa mengatasinya sendiri, masing-masing. Karena dia punya cara pandang yang benar. Dan itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kita harus paham, Tuhan menyayangi kita. Tuhan ngasih seks bukan untuk nyiksa kita. Kalau sampai pertanyaannya menjurus ke arah, wah susah nih, saya udah nggak mau punya anak, tapi masih pingin seks dan sebagainya. Seakan-akan Tuhan kasih kita seks bukan sebagai anugerah, tapi justru untuk nyiksa kita kan. Kasih gairah seks tapi nggak boleh dipakai. Kan istilahnya gitu. Nah, itu yang kita jangan sampai salah. Kita tetap lihat bahwa Tuhan itu maha pengasih. Itu kalau dari saya ya. Ya kalau maksudnya gairah itu atau hasrat itu bisa kok diserahkan ke Tuhan kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dari kontrol gitu ya, jadi ya pokoknya ya. Dalam arti prinsipnya aku mau melakukan ini karena aku mengasihi pasanganku, bukan karena aku ingin memuaskan hasratku. Jadi konsepnya love sama lust itu tadi itu dua hal yang berbeda. Dan balik lagi teman-teman, ini proses ya. Bukan berarti terus setelah kita obrolan ini terus habis ini aku betul-betul jebret, aku akan berbalik. Nggak semuanya bisa begitu. Tapi belajar ya, Cek ya. Yang aku bilang, pokoknya kita arahnya, jalannya itu loh, maunya ke arah yang benar gitu. Itu yang mau kita usung di talk show malam ini tuh ke arah situ. Jadi kita tidak sibuk mencari mana putih, mana hitam, mana benar, mana salah. Mana boleh, mana enggak boleh. Kalau mengikuti itu haknya Tuhan. Tapi yang kita sharingkan di sini pergumulan kita loh, proses kita sampai akhirnya kita bisa menerima itu sebagai anugerah, sebagai satu hasrat yang bisa dikontrol, sebagai satu bentuk penyerahan diri kepada Tuhan dan pasangan. Itu yang indah di mata Tuhan. Bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman lagi pingin, nggak bisa nahan, terus bilang, Tuhan, ya apa ini? Tuhan, aku ini kepingin, Tuhan, tolong ambil hasratku. Pernah enggak teman-teman seterbuka itu sama Bapa gitu loh. Jangan sampai terus kan akhirnya gini, Tuhan kamu kasih aku nafsu tapi aku enggak bisa menyalurkan. Terus buat apa aku kawin loh? Itu kan mirip tapi salah gitu loh. Iya. Salah respon ya, Cek. Responnya keliru. Nah, kita sekarang mau belajar untuk punya cinta yang semakin dewasa, yang dimana kita seks itu bukan melulu menjadi satu-satunya yang membuat kita akan mencapai kebahagiaan perkawinan. Tapi kalau kita masih bisa menikmati seks itu dengan indah, nikmatilah dengan tanpa merasa ada tekanan dari Tuhan. Tapi itu sebagai anugerah yang dinikmati bersama,
dikomunikasikan bersama, betul-betul intim satu sama lain, betul-betul privilege sebagai suami istri yang tidak bisa diganggu oleh orang lain, gitu loh maksudnya. Oke, thank you so much Koko Cece. Oke, kita udah mau di akhir acara nih Koko Cece, dan Koko dan Cece boleh berdiskusi sebentar nih untuk satu pasangan yang beruntung mendapatkan voucher romantic dinner di salah satu restoran terkemuka di Jakarta ya. Silakan nih Koko dari Koko Cece dari ini. Karena kami dalam posisi berjauhan, oh iya. Jadi saya memberikan hak saya untuk memilih kepada istri saya. Biarkan dia yang memilih. Oh, so sweet. Oke. Ya. Sementara Celinda lagi mikir, aku bacain beberapa pengumuman terlebih dahulu ya. Teman-teman tolong dicatat Mayo Premier kita nanti tanggal 5 Maret ya. Jangan lupa 5 Maret ada Mayo Premier. Dan Mayo Talks seperti ini dengan tema-tema yang lebih menarik lagi nanti bulan-bulan berikutnya, itu ada di setiap hari Jumat minggu keempat. Jadi dicatat setiap Jumat seperti hari ini ya, di minggu keempat. Oke. So much, Ceh. Gimana, Ceh? Udah, Ceh? Siapa yang beruntung nih, Ceh? Ding, ding. Oke. Selamat buat Iin dan Johan ya. Iin dan Johan. Ada orangnya, Kak. Iin dan Johan. Mana nih orangnya nih ya? Iin dan Johan. Dihitung sampai 3 kalau enggak nongol buat kami. Angus. Adakah Iin dan Johan? Adakah? Host bisa bantu? Enggak ada? Ada Ci. Itu dia. Oke. Selamat buat Iin dan Johan. Iin dan Johan, mau difoto dulu apa gimana nih? Oke. Congratulations ya. Oke. Nanti kasih bocoran di mana ya kita mau godain. Gimana ya kita godain? Oke teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita ada di penghujung acara nih. Kita mau doa penutup dulu. Kita mau doakan Koko dan Cece juga ya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar banyak Tuhan, kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan melalui Koko dan Cece. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan agar dapat lebih terbuka lagi satu sama lain, mengkomunikasikannya juga dengan baik. Kami berdoa untuk Ko Joy, Jan Celinda, dan keluarga. Tuhan berkati mereka selalu, Kau penuhi setiap kebutuhan mereka, baik jasmani maupun rohani Tuhan, dan pakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Thank you so much Koko dan Cece. Kita mau kasih lobby juga dong. Sorry ya kalau ada salah-salah ya. Maafkan kalau kita begitu vulgar ya. Ya. Disclaimer ya. Ini cuman pendapat kami saja ya. Ya, bukan disclaimer pendapat gereja, dulu. Ya. Terbukaannya tuh dapat banget, bener nggak ya teman-teman? Bener-bener terbuka ya. Itu penting banget kan ya, seperti yang kata Koko dan Cece. Oke, thank you so much. Akhir kata nih teman-teman, jangan lupa tadi seks itu merupakan salah satu poin penting dalam kehidupan pasangan suami istri. Jadi mari kita saling belajar untuk menerima, terbuka, mengkomunikasikannya secara baik, dan berjuang bersama-sama untuk membangun kehidupan seksual di dalam pernikahan kita lebih baik lagi ya. Thank you so much teman-teman untuk hari ini. Sampai jumpa di Mayo Talks bulan depan Jumat di minggu keempat. Thank you so much. God bless you. Silakan Adrian. Bless you. Thank you semua. Oke, sebelum kita berpisah, kita angkat lagi satu pujian. Mari kita bersyukur pada Tuhan karena Dia baik buat kita, baik buat keluarga kita, dan baik buat hidup kita. Na 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 kesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat pagi
bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Hey hey. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan, dan kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja yang telah turun dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. See you next month. God bless. God bless. Oke, saya izin live ya. Dadah. Thank you, Tete. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Bless. God bless. Provisiat, Kojo. Siap. semua. Gimana? Langsung berdengung ya. Iya. Berarti tadi itu kita dijaga sama Tuhan loh peralatannya. Begitu selesai Roh Kudus dicabut, langsung berdengung semua.